Saat Fang Xing terbangun, dia merasakan tubuhnya sangat lemah, bahkan dia tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Dia membuka matanya dengan susah payah, dan melihat atap kuil hitam lusuh dengan beberapa genteng pecah, memperlihatkan sedikit langit. Dia ditutupi selimut tipis yang Pang Camping. Butuh usaha keras baginya untuk duduk, tetapi ia mendapati dirinya terbaring di aula yang bobrok. Kelihatannya itu adalah kuil yang hancur. Ada sebuah patung di tengahnya yang setengah rusak dan tertutup lapisan debu. Bahkan catnya pun hampir terkelupas. Di dalam kuil itu ada sebuah periuk tanah liat yang disanggah oleh garpu kayu, yang sedang menggelegak. Di samping pot tanah liat itu ada seorang gadis kecil jongkok. Aroma bubur yang harum tercium dari toples tanah liat, membuat perutnya terasa kosong dan lapar. Rasa lapar itu sungguh tak tertahankan. Bagi Fang Xing, dia telah meminum pil tiannya di alam naga dan menyembuhkan luka-luka tersembunyinya. Akan tetapi, setelah luka-lukanya sembuh, tubuhnya berada dalam kondisi paling lemah dan ia sangat membutuhkan nutrisi. Akan tetapi dia tidak punya waktu, jadi dia keluar untuk bertempur, dan sampailah pada 33 hari ini. Tanpa diduga, dia kembali menemui benda aneh itu dan terluka parah. Baginya, cedera semacam itu sembuh dengan cepat, tetapi pemulihan cederanya membutuhkan nutrisi lebih banyak lagi. Karena itu, dia benar-benar lapar saat ini. Orang yang berlatih kultivasi juga akan merasa lapar. Terkadang, kebudewa energi mereka lebih sensitif daripada orang biasa. Terutama setelah terluka, tubuh akan merasa sangat membutuhkan nutrisi untuk mengisi kembali energi. Tentu saja, dengan tubuh mereka lapar, tetapi meskipun mereka sangat lapar, mereka tidak akan mati bahkan jika mereka tidak makan selama 100 tahun. Lapar hanya sekedar perasaan. Beberapa praktisi telah lama memutuskan hubungan dengan perasaan dan keinginan duniawi ini. Pikiran mereka seperti pisau, dan mereka hanya menggunakan energi spiritual untuk menebus kekurangan mereka. Namun bagi Fang Xing, selalu ada waktu untuk makan dan minum. Kecuali jika dia menghadapi masalah besar atau perlu mundur, dia tidak pernah melewatkan 3 kali makan sehari. Dia lebih khusus dan tepat waktu daripada orang biasa. Itulah sebabnya dia membuka matanya dan hal pertama yang diucapkannya tanpa sadar adalah "Aku lapar, ambilkan aku semangkuk bubur." Panggilan itu membuat gadis kecil yang duduk di samping pot tanah liat itu tertegun sejenak. Dia memiringkan kepalanya ke sisi ini, tatapan matanya kosong. Lalu dia bereaksi, tanpa berkata sepatah kata pun, dan meletakkan Yaoqin yang sudah lelah itu ke dalam pelukannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraba-raba sejenak, dan akhirnya menemukan sebuah mangkuk porselen kasar yang besar dan retak serta sebuah sendok kayu. Dia perlahan-lahan mengisi semangkuk bubur sayur dan dengan hati-hati membawanya. Itu bukan bubur yang enak. Terbuat dari beras merah yang dicampur dengan sayuran liar dan ditaburi sedikit garam. Itu sungguh kasar. Paman Fang tidak menggunakan ini untuk memberi makan Nangui sebelumnya. Namun sekarang dia lapar. Aroma bubur membuat nafsu makannya terbuka. Dia menghabiskan seluruh mangkuk dan bahkan merasa sedikit tidak puas. Dia mendongak dan melihat gadis kecil itu tengah duduk di sana bagaikan patung kayu yang sedang memegang sitar. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Mangkuk lagi." Titik. Gadis kecil itu meletakkan sitarnya lagi, meraba-raba, mengambil mangkuk, dan kembali membantunya menyajikan bubur. Baru pada mangkuk inilah Fang Xing punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia meminum bubur itu perlahan-lahan sambil menatap gadis kecil itu. Dia cantik, tetapi pakaiannya lusuh dan dia sangat miskin. Sandal jerami di kakinya robek, memperlihatkan jari kakinya. Matanya terbuka lebar, namun tak bernyawa, dengan pupil tak fokus. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu buta?" Gadis kecil itu tampak sedikit malu saat dia menanyakan pertanyaan itu. Dia mengangguk hati-hati dan duduk di bangku sambil memegang piano. Cek, ternyata dia masih bisu. Melihat ini, Fang Xing menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Aku tidak bodoh, aku hanya tidak bisa melihat. Gadis kecil itu berbicara dan menundukkan kepalanya sedikit. "Hei, aku melihatmu hanya mengangguk dan tidak mengatakan apapun, jadi kupikir kamu bisu." Fang Xing tertawa, melihat sekelilingnya dan berkata, "Tempat jelek macam apa ini?" Gadis kecil yang buta itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Ini adalah wilayah suku Batu. Mereka setuju untuk membiarkanku tinggal di sini." Suku Batu. Ini seharusnya hari ke-33, kan? Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, berpikir sejenak, lalu bertanya kepada gadis kecil buta itu dengan rasa ingin tahu. 33 hari. Ketika gadis kecil buta itu mendengar ini, dia tidak mengerti apa itu. Fang Xing berpikir sejenak lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kau bertanya tempat ini termasuk wilayah mana?" Setelah mendengar ini, gadis kecil buta itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah suku Batu raksasa." Fang Xing terdiam sejenak,
lalu berkata sambil tersenyum masam, lupakan saja, aku tidak akan bertanya lagi. Apakah kamu yang menyelamatkanku tadi? Gadis kecil yang buta itu menundukkan kepalanya lebih dalam lagi, memeluk erat sitar di tangannya, dan berkata, aku pergi memetik sayur-sayuran liar dan kembali dari perjalanan. Aku bertemu denganmu dan anakmu. Dia berkata bahwa kamu digigit binatang buas dan tidak punya tempat untuk pulih. Jadi aku membawamu ke sini. Anak saya. Fang Xing tertegun sejenak, lalu dia menyentuh dadanya dan menemukan bahwa cermin ilusi agung telah hilang. Dia buru-buru bertanya, di mana orang menyebalkan kecil itu? Gadis kecil yang buta itu pun tercengang, bukankah dia anakmu? Fang Xing tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, bagaimana aku bisa melahirkan putra yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Kemana perginya orang ini? Gadis kecil buta itu berkata, oh, dan tidak bertanya apapun lagi. Dia berbisik, dia dipanggil oleh ketua suku. Suku batu biasanya tidak mau menerima orang asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Ketua suku berkata dia ingin bertanya kepadanya tentang asal-usulmu. Biarkan aku menunggumu di sini sampai kau bangun. Jadi begitu. Fang Xing secara garis besar mengerti apa yang tengah terjadi. Dia menghabiskan semangkuk buburnya yang kedua, menyingkirkan mangkuk itu, berbaring dengan nyaman, mengusap perutnya, dan berkata sambil tersenyum kecut, aku tidak pernah menyangka akan menemui hal aneh seperti itu. Aku ternyata ditipu oleh seorang pria buta kecil sepertimu. Meski bubur sayurnya kasar dan tidak banyak makanan padat di dalamnya, namun dengan makanan di perut, seseorang merasa jauh lebih nyaman. Pada level Fang Xing, apa yang dimakan tidaklah penting, dan satu-satunya hal yang penting adalah rasanya. Sedangkan untuk pengisian ulang energi, bahkan hati naga dan empedu burung phoenix tidak dapat mengisinya kembali. Satu-satunya cara untuk mengisinya kembali adalah dengan menarik dan menghembuskan napas, minum pil dan berlatih. Oleh karena itu, setelah menghabiskan 2 mangkuk bubur sayur tersebut, ia merasa kenyang. Dia berbaring malas di tumpukan jerami, memegang sedotan di mulutnya dan merenung. Dia melihat ke dalam dengan kesadaran spiritualnya dan menyadari keadaannya saat ini. Saat aku masuk ke alam ini, aku terluka parah, namun tidak separah luka-luka tersembunyi sebelumnya. Sekarang lukanya tampak mengerikan, tetapi sebenarnya itu adalah luka luar. Mereka tidak akan berguna lagi setelah 10 hari atau setengah bulan pemulihan. Jika saya minum pil Tianyai, hanya butuh waktu 1 atau 2 hari. Ini seharusnya hari ke-33, tapi aku tidak tahu persis hari apa dan di mana sekarang. Dia merenung secara diam-diam, lalu secercah kesadaran spiritual muncul dan menjelajahi sekelilingnya. Dia melihat bahwa suku batu raksasa tempat dia berada sekarang berada di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Daerah itu dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat, gunung-gunung berbahaya, dan perairan berbahaya. Dalam radius 300 mil, ada sekitar 4 atau 5 suku kecil dengan manusia yang tinggal di dalamnya. Mereka tidak tinggal di rumah-rumah tinggi, melainkan di gubuk-gubuk kecil beratap jerami. Ada sekitar 100 keluarga. Peralatan pertanian bersandar di pintu, dan kulit binatang dikeringkan di belakang rumah. Jelaslah bahwa mereka adalah klan kecil yang mencari nafkah dengan bertani dan berburu. Tetapi kini ia berada di sebuah kuil bobrok di pintu masuk desa, dan sudah bertahun-tahun tidak ada umat yang beribadah di sana. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada gadis kecil buta itu, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan mendapati bahwa dia tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa tempat ini disebut suku batu. Gadis kecil buta itu menjawab Fang Xing dengan suara pelan, tetapi perutnya mulai keroncongan. Dia sedikit tersipu dan menutupi perutnya dengan hati-hati, seolah berusaha menutupi suara itu. Namun, hal itu membangunkan Fang Xing dari lamunannya yang dalam. Dia menatapnya dan tersenyum, perutmu keroncongan kalau kamu lapar. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Bubur sayur ini rasanya enak. Aku sudah kenyang. Kamu bisa makan buburmu. Buburnya, sudah, dimakan. Gadis kecil buta itu menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara seperti nyamuk, tampak sedikit malu. Hah, kenapa sedikit sekali? Fang Xing sedikit terkejut dan berkata dengan nada meremehkan, mengapa kamu begitu malas? Lakukan saja sedikit lagi. Tidak ada lagi nasi. Gadis kecil buta itu tampak agak malu, tetapi tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri sambil meraba-raba dan mengeluarkan sebuah keranjang bambu kecil yang sudah pang camping dari balik pintu kuil. Ada beberapa sayuran liar di dalamnya. Dia meraba-raba mengambil air untuk mencucinya lalu menaruhnya ke dalam toples tanah liat. Dia menambahkan seember air lagi dan tampak siap memakannya. Namun, Fang Xing tertegun sejenak dan merasa sangat malu. Dia hanya mencium aroma bubur dan merasa rakus, jadi dia minum 2 mangkuk besar. Ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar memakan sisa makanan gadis kecil buta itu. Jangan malu, tamuku. Pemimpin klan akan membagikan makanan dalam 3 hari. Mendengar Fang Xing terdiam,
Gadis kecil buta itu meniup api di bawah panci dengan tiupan kecil sambil menghibur Fang Xing. Saya tidak malu. Fang Xing menjawab sebagaimana mestinya. Oh, gadis kecil yang buta itu menjawab setelah beberapa saat, dan wajahnya tampak sedikit merah lagi. Fang Xing bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi apakah kita bisa kenyang hanya dengan memakan sayuran liar? Oke, gadis kecil buta itu meniup api, lalu duduk diam di sampingnya, menunggu air mendidih. Ngomong-ngomong, aku masih punya setengah buah delima. Biar ku coba dulu. Fang Xing memeriksa tengkorak itu dan menemukan bahwa barang-barang di dalamnya tidak bagus dan tidak banyak yang bisa ia berikan kepada gadis itu. Akan tetapi, dia masih memiliki setengah buah delima ungu yang didapatnya dari alam naga. Dia mengambilnya dan melemparkannya kepada gadis kecil buta itu. Gadis kecil buta itu tidak sopan dan mengucapkan terima kasih kepada Fang Xing dengan lembut. Dia meraba-raba buah delima itu dan kemudian dengan hati-hati mengupas buahnya. Jumlahnya ada 2 genggam. Dia menyerahkan satu kepada Fang Xing dan mengambil yang satu lagi di tangannya dan memakannya perlahan-lahan. Tampaknya dia benar-benar menganggap buah delima itu sebagai buah delima dan tidak tahu betapa berharganya buah itu. Fang Xing tidak berpikir ada yang salah dengan hal itu. Baginya, itu hanya buah delima. Kamu beri aku 2 mangkuk bubur sayur, dan aku beri kamu setengah buah delima. Ini adalah hal yang adil. Tidak ada cukup makanan di suku ini, kita tidak bisa menampung 2 orang luar lagi di sini. Sebelum dia selesai memakan buah delima itu, dia tiba-tiba mendengar suara gaduh di luar, dan sekelompok besar orang datang ke gerbang kuil. Belasan pria kekar berpakaian kulit binatang tiba-tiba menyerbu kuil kecil yang bobrok itu. Masih banyak orang berdiri di luar, menatap Fang Xing dengan waspada. Taiksu digendong kembali tanpa daya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah kain abu-abu. Rambut dan jenggotnya putih, dan kepalanya botak dengan sedikit rambut putih. Dia tampak baik. Dia mengangkat tangannya dan menekannya beberapa kali untuk membungkam penduduk desa yang sedang cerewet. Kemudian dia berbalik dan menatap Fang Xing beberapa kali, lalu maju dan memberi hormat dengan sopan, membuka mulutnya yang ompong dan tersenyum pada Fang Xing. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Saya ingin tahu bagaimana luka-luka Anda. Haha, tidak apa-apa, aku hanya tidak bisa bergerak. Fang Xing juga menatap lelaki tua itu sambil tersenyum, lalu menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Ketika bayi Taiksu melihat Fang Xing bangun, dia berlari dalam 3 langkah dan mencubit Fang Xing 2 kali dengan tangan kecilnya. Dia lega melihat dia baik-baik saja. Dia mengerutkan bibirnya dan berbisik kepada Fang Xing, ini suku kecil yang malang. Mereka telah tinggal di sini selama beberapa generasi dan belum pernah melihat dunia. Sekarang adalah awal musim semi, dan tidak ada cukup makanan. Binatang buas mulai berkeliaran lagi dan sangat ganas. Sulit untuk memburu mereka, jadi mereka semua kelaparan dan takut kita akan mencuri makanan mereka. Aku membuang-buang waktuku dengan ngiler. Haha, binatang buas di hutan itu ganas, dan ada juga beberapa monster yang kuat. Bahkan jika suku kita pergi berburu, lebih dari selusin orang dibutuhkan. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan menghadapi bahaya ketika Anda berjalan sendirian dengan seorang anak di hutan. Namun untungnya, tidak ada yang terluka, yang merupakan berkah tersembunyi. Orang tua itu berkata dengan sopan, lalu tersenyum dan berkata, ketika seorang tamu datang ke suku kita, kita harus menjamunya dengan hangat, tetapi desa itu miskin dan kita tidak dapat memiliki hal-hal yang baik. Kita hanya dapat menyiapkan beberapa ransum. Silakan bawa beberapa makanan bersama Anda di jalan. Setelah berkata demikian, ia meminta perempuan di belakangnya untuk mengeluarkan sebuah nampan kayu berisi 2 kue kasar dan seekor ikan asin di atasnya, seolah-olah ia hendak memberikannya kepada Fang Xing. Hal-hal ini saja telah menyebabkan beberapa orang kuat di belakangnya menunjukkan kemarahan di wajah mereka, seolah-olah mereka sangat enggan berpisah dengannya. Dalam suku mereka, semua orang makan dan minum bersama-sama, dan makanan dalam suku tersebut bersifat komunal. Patriark tua itu bermaksud bahwa dia tidak ingin menerima Fang Xing, dan tidak ingin menyinggung orang asing, jadi dia berencana untuk mengirimnya pergi dengan 2 kue kasar dan ikan asin, tetapi banyak orang enggan berpisah dengan mereka. Melihat mulut lelaki tua ompong itu yang tersenyum, Fang Xing terdiam dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia tentu saja tidak takut orang-orang ini akan mengusirnya dengan paksa, tetapi penampilan ini membuatnya sakit kepala. Paman, kamu tidak bisa mengusir mereka. Lukanya belum sembuh, dan dia akan dimakan monster. Namun, gadis kecil buta itu menjadi sedikit cemas setelah mendengar hal ini. Dia memeluk piano erat-erat dan berbicara dengan suara rendah. Dasar gadis bodoh, kau tidak punya hak untuk menyela saat paman sedang berbicara. Apa kau pikir aku akan mengusirmu juga? Di belakang sang patriark, seorang wanita gemuk mengomel dengan keras. Gadis kecil yang buta itu tidak berani membantah dan menundukkan kepalanya sambil memegang sitar.
Orang kuat lainnya juga berkata, bahkan jika mereka dimakan oleh monster, itu urusan mereka sendiri. Siapa yang membiarkan mereka berkeliaran di hutan sendirian? Namun, suku kita tidak berani menerima orang asing begitu saja. Bukankah suku ular piton perak pernah menerima seorang wanita yang terluka sebelumnya? Ternyata dia adalah selir yang melarikan diri dari keluarga bangsawan di King Wusu. Tuan King Wusu marah, jadi dia mengirim tim prajurit serigala biru untuk memusnahkan seluruh suku. Apakah kamu tidak ingat pelajaran ini dengan jelas? Begitu masalah ini disinggung, wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan kepanikan, dan cara mereka memandang Fang Xing juga aneh. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia khawatir kalau Fang Xing juga seorang selir yang melarikan diri dari keluarga kaya. Hei, tamu, bukannya aku tidak tahu etika. Sang patriark tua dengan gigi yang hilang itu menundukkan kepala berulang kali, tampak malu. Haha, aku khawatir kau tidak akan bangun untuk sementara waktu, jadi aku ingin kau tinggal di tempat kumuh ini untuk sementara waktu. Tapi mereka benar-benar khawatir padamu. Ekspresi mereka benar-benar menyebalkan. Kenapa kita tidak membasmi orang tua ini dan langsung pergi? Bayi Taiksu juga tampak tidak senang, dan berkata kepada Fang Xing dengan hati-hati bagaimana lukamu sekarang. Sejak Fang Xing bangun, tidak ada masalah dengan pergerakannya. Tepat saat dia hendak berbicara, dia mendengar wanita gemuk itu menatap gadis kecil buta itu dengan jijik dan berkata dengan nada menghina, dasar gadis buta tak berguna, kau tidak hanya makan dan minum gratis di suku ini, tetapi kau bahkan membawa orang luar kembali dan berbicara atas nama mereka. Kau benar-benar tidak berperasaan. Jika kepala suku tua itu tidak merasa kasihan padamu, kau pasti sudah mati kelaparan di suatu tempat. Menurutku, kita harus mengusirnya kali ini, jika tidak, akan sia-sia jika dia tetap tinggal di suku ini. Setelah dimarahi, gadis kecil buta itu tidak berani berkata apa-apa. Dia memeluk piano erat-erat dan menundukkan kepalanya. Baiklah, baiklah, bukankah kamu hanya ingin membawa piano sia-sia ke kota untuk dijual tetapi dia menolak? Mengapa kamu terus memarahinya setiap hari? Seorang laki-laki di dekatnya melihat ekspresi menyedihkan dari gadis kecil buta itu dan tidak tahan lagi, jadi ia memarahi wanita itu. Omong kosong, apa hakku untuk berbicara dengannya? Apakah aku tidak memikirkan suku? Jatah seorang gadis bukanlah makanan. Apakah dia makan kotoran alih-alih nasi? Jangan lihat aku, Hu Erlaizi. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau sudah berusia lebih dari 40 tahun dan masih belum bisa menikah, dan kau gila. Kukatakan padamu, jangan main-main denganku. Apakah kau percaya bahwa ke-10 saudaraku akan menghajarmu habis-habisan? Ibu Fatibo sangat marah, lalu ia mengumpat laki-laki yang berbicara begitu keras itu hingga ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Diam. Mendengar perkataan itu, ketua klan menjadi murka. Ia merasa tidak bisa lagi menjaga kehormatannya sebagai ketua klan. Dia memukul tongkatnya dengan marah, melotot ke arah wanita gemuk itu dan berteriak, sudah kubilang biarkan para lelaki itu datang, kenapa kamu, seorang wanita, malah ikut ke sini? Keluar sekarang. Semua lelaki di sukumu tidak berguna. Kalau itu 10 saudaraku, mereka pasti sudah diusir sejak lama. Wanita gemuk itu masih agak kagum pada bapak tua itu, lalu berjalan keluar sambil bergumam pada dirinya sendiri. Haha, maafkan aku karena telah mempermalukan para tamu. Pemimpin klan tua itu menatap wanita itu hingga dia meninggalkan kuil yang bobrok itu, lalu dia menoleh ke Fang Xing dan menyeringai. Baiklah, Fang Xing langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan lelaki tua itu berbicara, dan berkata sambil tersenyum aku terluka parah sekarang, lelaki tua itu, kau tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatku mati, kan? Dahi, sang patriark tua tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Bayi Taiksu juga terkejut dan menatap Fang Xing dengan bingung. Para lelaki di belakang para leluhur tua itu semuanya menampakkan kemarahan di wajah mereka, bahkan ada yang tampak garang. Jika orang-orang ini benar-benar ingin mempertahankan Fang Xing, maka Fang Xing tidak akan ragu untuk berurusan dengan mereka. Namun, melihat mereka bertekad mengusirnya, Fang Xing tidak mau pergi. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan sekelompok orang ini. Dia tersenyum tipis, mengeluarkan beberapa butir sisa emas peri dari tangannya, melemparkannya ke atas dan ke bawah di tangannya, dan berkata sambil tersenyum aku tidak tahu apa yang dikatakan anakku kepadamu, tetapi aku sebenarnya adalah seorang pedagang dari negara bagian sebelah, yang menghususkan diri dalam mengumpulkan kristal hewan dan bulu halus dari suku. Hanya karena aku bertemu dengan binatang buas yang memakan pelayanku, aku berakhir di sini. Aku mencari tempat untuk memulihkan diri. Tentu saja, itu tidak akan sia-sia. Pasti ada imbalannya. Manik-manik emas. Ketika mereka melihat manik-manik emas di tangan Fang Xing, mata para lelaki bertampang garang di belakang punggung bapak tua itu tiba-tiba berbinar. Ketika manik-manik emas itu dilemparkan maju mundur di telapak tangan Fang Xing,
manik-manik itu juga mengikutinya ke atas dan ke bawah, tidak mengalihkan pandangan mereka untuk waktu yang lama. Ini. Bahkan pemimpin klan tua itu tertegun sejenak, lalu berkata, binatang buas itu hanya bisa ditemukan oleh monster evil yang berlatih. Kita tidak bisa mendapatkannya, tetapi ada banyak bulu, menunggu para pedagang dari King Wuzu untuk mengambilnya. Jika Anda tidak keberatan. Ketika berbisnis, kita harus menerima hal baik dan buruk, harganya beda. Fang Xing memotongnya sambil tersenyum. Benar sekali, tapi kulit di suku kami semuanya berkualitas tinggi. Sang patriark tua tergagap dan berbicara berulang kali. Baguslah, tunggu sampai cederaku pulih dulu, baru kita lihat. Fang Xing berkata dengan malas, lalu menyentuh perutnya lagi, sambil tersenyum dengan sengaja aku sedikit lapar, tolong minta patriark tua untuk membawakanku makanan. Setelah berkata demikian, sebuah manik emas memantul dan menggelinding ke tanah. Sang patriark tua buru-buru mengambilnya, memandanginya dari kiri ke kanan, dan ketika ia melihat bahwa itu adalah barang asli, kerutan di wajahnya pun muncul. Hei, bagus. Apakah kamu lapar? Ada makanan di sini. Lelaki yang membawa roti kasar dan ikan asin hendak menawarkannya, tetapi sang kepala keluarga tua itu berbalik dan menamparkan wajahnya sambil mengumpat, apakah ini makanan Nangui untuk tamu? Cepat, pergilah merebus paha Nangui hutan yang kau buru kemarin. Ada sebotol anggur di bawah tempat tidurku. Semua orang di kuil keluar dengan gembira lagi, dan kuil itu kosong dalam sekejap. Masalah yang tampaknya tidak dapat dipecahkan sebenarnya terpecahkan begitu saja. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Taiksu Baby jelas tidak mempertimbangkan hal ini. Dia hanya menatap Fang Xing dengan ekspresi aneh dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Mengapa tinggal di tempat yang rusak ini? Fang Xing tersenyum dan berkata, saya pendatang baru di sini dan tidak begitu mengenal adat istiadat setempat. Ini kesempatan yang bagus bagi saya untuk mempelajari adat istiadat dan praktik setempat. Bayi Taiksu tidak berkomentar setelah mendengar ini, dan mengangguk santai terserah kamu, hanya saja agak berisik. Kemarilah, orang buta kecil. Fang Xing menoleh dan menatap gadis kecil buta itu lalu melambaikan tangan. Setelah mendengar ini, gadis kecil buta itu berdiri di sana dengan ragu-ragu. Setelah Fang Xing memamerkan kekayaannya dan orang-orang lain di suku itu menjadi antusias terhadapnya, dia tampak agak menjaga jarak. Namun, bayi Taiksu mendekat dan menariknya, dan Fang Xing pun duduk tegak. Dia menatap matanya dan melihat bahwa pupil dan bagian putih matanya normal dan masih sangat indah, tetapi kusam dan tidak bernyawa. Dia tidak tahu apa yang salah. Setelah melihatnya sejenak, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meletakkan dua jari di matanya untuk melihat di mana masalahnya. Gadis kecil buta itu merasakan sesuatu, tubuhnya sedikit gemetar, dan kepalanya miring ke belakang. Hei, jangan takut, adik kecil. Tidak sakit sama sekali. Fang Xing tersenyum dan mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi gadis kecil buta itu menjadi semakin ketakutan setelah mendengar itu. Meskipun mereka berada di alam abadi agung, di suku klan yang paling biasa ini, itu mirip dengan Tianyuan. Tidak semua orang memiliki kultivasi, dan mereka hanya orang biasa. Bagi keadaan Fang Xing saat ini, kebutaan dan kecacatan orang biasa bukanlah masalah besar. Selama penyebabnya dapat ditemukan, ada banyak cara untuk menyelesaikannya, entah itu ramuan, jimat, atau koreksi langsung dengan mana. Oleh karena itu, ia hanya ingin membantu gadis kecil ini menyembuhkan matanya. Menurut akal sehat, seharusnya sangat mudah untuk menyuntikkan kesadaran spiritual ke dalam tubuh gadis kecil itu dan mencari tahu penyebab penyakitnya. Itu hanya akan sedikit menyakitkan. 8 meridian luar biasa semuanya tampak normal, dan tidak ada yang salah dengan pembuluh darah di mata. Setelah indera spiritualnya memasuki mata gadis kecil buta itu, Fang Xing sedikit tertegun dan menatapnya dengan bingung. Ia pikir ia dapat dengan mudah menemukan masalahnya, tetapi secara tak terduga ia menemukan bahwa mata gadis kecil yang buta itu normal dan ia tidak dapat melihat penyebab penyakitnya. Ini sedikit mengejutkannya. Dia menggunakan kesadarannya untuk membaginya lagi dan masuk jauh ke dalam darahnya. Tak lama kemudian, dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah kesadarannya tenggelam ke dalam lautan kesadaran gadis kecil buta itu, dia segera menemukan sesuatu yang salah. Lautan kesadarannya gelap dan berkabut, sama menakutkannya dengan dunia bawah. Fang Xing mengerutkan kening erat, tetapi tidak rileks. Dia terus menyelidiki ke dalam dengan indera spiritualnya. Saat ini, dia merasa bahwa penyakit mata gadis kecil yang buta itu tidak sesederhana kelihatannya. Tetapi jika dia dapat menemukan masalahnya, menyembuhkannya tidak akan menjadi masalah besar. Apa itu? Tak lama kemudian, ia merasakan ada yang tidak beres di dalam kesadaran gadis kecil buta itu. Jauh di dalam kabut, saya melihat seekor guk-guk laut, dingin dan menakutkan, tersembunyi di kegelapan yang pekat.
Bagaimana mungkin ada segel yang tersembunyi di lautan kesadaran orang biasa? Fang Xing juga sedikit terkejut, tetapi kemudian dia menenangkan diri dan mengarahkan kesadarannya ke depan, ingin melihat segel apa itu. Tetapi saat kesadarannya hampir mendekati segel itu, tiba-tiba, seberkas cahaya suci memancar dari segel yang amat misterius itu. Cahaya itu mengandung kekuatan yang teramat dahsyat dan mengerikan. Cahaya itu melesat lurus ke arah kesadaran Fang Xing. Cahaya itu menggelinding dan beringas, mengejutkannya dan membuatnya sangat kuat. Bahkan Fang Xing sekarang, tidak berhati-hati di bawah kekuatan ini, dan seluruh kesadarannya terpental keluar. Desir, ia membuka matanya, menatap gadis kecil buta itu dengan tatapan setajam pedang, wajahnya sehitam batu. Pada saat ini, gadis kecil yang buta itu juga menjerit dan terjatuh, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi, dan tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Ada apa? Bayi Taiksu menyadari ada sesuatu yang salah dan bergegas bertanya. Ada yang aneh dengan penyakit mata gadis ini. Sepertinya ada yang mengusik lautan kesadarannya. Fang Xing menjawab dengan suara berat, lalu menarik gadis kecil buta itu dan bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengan seorang kultivator? Gadis kecil buta itu tampaknya baru saja terbangun dari mimpi buruk. Dia masih ketakutan dan menggelengkan kepalanya serta gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimana kamu menjadi buta? Fang Xing mengerutkan kening dan bertanya lagi. Aku tidak ingat. Gadis kecil buta itu menjawab dengan suara rendah, selembut suara nyamuk. Fang Xing mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan mendapati bahwa gadis kecil buta itu sangat aneh. Dia tampaknya tidak memiliki ingatan tentang masa lalu. Kenangan awalnya adalah ketika dia sedang berkeliaran di hutan dan secara tidak sengaja masuk ke dalam suku ini. Pemimpin suku merasa kasihan padanya dan mengizinkannya tinggal di suku itu dan tinggal di kuil peri yang telah lama hancur ini. Dia akan memberinya makanan setiap bulan. Karena gadis kecil buta ini bisa memainkan sitar, setiap kali suku tersebut mengadakan upacara pengorbanan, pernikahan, pemakaman, dan sebagainya, mereka dapat memanggilnya untuk memainkan musik agar suasana tampak hikmat dan resmi. Dan gadis kecil buta ini tidak ingat apapun tentang masa lalunya, bahkan namanya sendiri. Benda kecil ini sungguh aneh. Fang Xing mengerutkan kening, sedikit bingung. Dia dapat menilai bahwa gadis kecil buta ini pasti punya latar belakang tertentu, tetapi dia tidak bisa mengetahui apa latar belakangnya. Hai, para tamu, anggur dan dagingnya sudah ada di sini. Saat dia tengah asyik berpikir, ucapannya diganggu. Pemimpin suku tua itu membawa orang untuk membawa anggur dan daging, yaitu kaki belakang nangui rebus utuh dan setoples anggur jagung keruh. Dia membawanya dengan antusias dan mengundang Fang Xing untuk duduk, makan, dan minum. Fang Xing tentu saja tidak sopan. Lalu gadis kecil buta itu duduk, dan ketua klan tua itu sendiri yang menemaninya, sambil memegang mangkuk anggur porselen kasar, dan terus bersulang untuk Fang Xing. Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk mengundang tamu-tamu terhormat ke Stone Tribe kami. Hahaha, ketua, Anda terlalu sopan. Ayo, mari kita minum. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, dan lelaki tua itu minum dengan gembira, minum secara bergantian. Aku penasaran, kemana tamu itu berbisnis sebelumnya. Dapat dilihat bahwa sebetulnya patriark tua itu mempunyai beberapa niat yang bersifat tentatif, tetapi bagi Fang Xing, tipuan kecil ini tidak berarti apa-apa dan dia menutupinya dengan beberapa patah kata. Adapun beberapa hal yang tidak benar, dia hanya melirik ke arah patriark tua itu dan menekan pikirannya, yang tentu saja membuatnya tidak lagi curiga. Setelah minum beberapa mangkuk anggur, kecurigaannya terhadap Fang Xing pun sirna, dan dia pun yakin dari lubuk hatinya bahwa ini adalah dewa kekayaan dengan asal-usul yang bersih. Dia semakin menghormati Fang Xing. Pada saat ini, Fang Xing mulai bertanya tentang gadis kecil buta itu. Maksudmu gadis ini? Aku memeliharanya karena aku baik hati. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke suku itu dan hampir dibasmi oleh guk-guk wanita harimau itu. Aku tidak tega melihatnya seperti itu, jadi aku memeliharanya untuk memulihkan diri. Aku pikir karena aku tidak punya anak, aku ingin memeliharanya di sisiku. Tapi ternyata aku buta. Jika aku memeliharanya, apakah dia akan merawatku atau aku yang akan merawatnya di masa depan? Pemimpin klan tua itu mabuk, tetapi dia tahu segalanya. Ia berkata, tidak ada cara lain. Aku harus membiarkannya tinggal di kuil yang bobrok ini. Kemudian, aku mengetahui bahwa gadis kecil itu bisa memainkan sitar. Ia berguna dalam upacara pengorbanan, pernikahan, dan sebagainya, jadi aku memberinya bagian makanan setiap bulan. Fang Xing mendengarkan dengan saksama. Apa yang diucapkan oleh bapak tua itu sama halnya dengan apa yang diucapkan oleh gadis kecil yang buta itu. Ia menduga gadis kecil buta itu adalah putri seorang pemain sitar. Ada banyak pemain sitar di dunia ini. Beberapa dari mereka mengkhususkan diri dalam hal ini. Mereka membawa sitar dan bepergian ke seluruh negeri, memainkan musik untuk pengorbanan,
pernikahan, pemakaman, dan acara besar lainnya. Tentu saja, mereka baru saja mengetahuinya. Suku miskin seperti mereka pasti tidak mampu menyewa pemain sitar. Hanya keluarga besar di Qingwuzhou yang mampu mempekerjakan orang-orang ini. Jika saja semudah itu, Fang Xing diam-diam mengingatnya, tetapi tidak mengomentari kata-kata leluhur tua itu. Dia juga mendengar dari kata-kata ketua klan tua itu bahwa kebanyakan musisi itu adalah orang-orang biasa yang paling banyak mengetahui beberapa teknik pemurnian Qi dan dapat dianggap telah melangkah setengah kaki ke dalam dunia kultivasi. Akan tetapi, segel di tubuh gadis kecil buta ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang setengah bodoh. Akan tetapi, setelah sekian lama membual sambil mabuk kepada bapak tua itu, ia pun belajar banyak keterangan yang tidak dapat diperolehnya dari si gadis kecil buta itu. Selain nama suku ini yang Jianxi, dia akhirnya menemukan beberapa hal lainnya, seperti daerah pegunungan ini, yang semuanya termasuk dalam wilayah Qingwuzhou, dan keluarga terbesar di Qingwuzhou bernama Qing, dan mereka membesarkan prajurit abadi yang dapat terbang di awan dan kabut. Setelah berbincang-bincang cukup lama, sang kepala suku tua bercerita bahwa di suku mereka terdapat sebuah buku catatan yang ditinggalkan oleh seorang ulama tua yang hidup menyendiri di suku tersebut ratusan tahun yang lalu. Ia mencatat banyak hal tentang dunia. Dia berjanji akan memberikannya kepada Fang Xing setelah makan malam. Saya menemukan bahwa meskipun orang-orang di suku ini adalah orang-orang biasa, mereka tidak asing dengan monster dan makhluk abadi. Mereka telah melihat beberapa di antaranya sampai batas tertentu. Dari penglihatan mereka, mereka lebih baik dari manusia di Tianyuan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa bagus penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat warna asli Fang Xing. Alasannya sangat sederhana. Monster yang benar-benar kuat di hutan liar ini diusir ke pegunungan oleh prajurit abadi Qingwuzhou. Mereka yang menyakiti orang-orang adalah binatang buas biasa. Fang Xing digigit oleh binatang buas biasa, jadi wajar saja dia hanya orang biasa. Fang Xing tentu saja tidak mau repot-repot menjelaskan. Situasi saat ini tidak jelas dan segalanya belum terselesaikan, jadi dia tidak akan begitu saja mengungkapkan tingkat kultivasinya. Setelah makan anggur, sang patriark tua memperlakukan Fang Xing sepenuhnya seperti salah satu darinya, dan dengan antusias mengundang Fang Xing untuk pindah ke rumah yang lebih baik di suku tersebut. Namun, Fang Xing menolaknya hanya dengan satu kalimat. Tepat sekali baginya untuk tinggal di kuil yang bobrok ini demi menemani gadis kecil buta itu. Ia mengeluarkan 2 butir manik emas lagi dan meminta kepada bapak leluhur untuk mengirimkan makanan lagi. Sang patriark tua tentu saja dengan senang hati menyetujui dan dengan murah hati mengirimkan segala jenis daging dan anggur. Lagi pula, 1 manik emas saja sudah cukup untuk dimakan seluruh sukunya selama setengah tahun, belum lagi dia sudah mengambil 3. Sekarang setelah dia makan dan minum, Fang Xing menenangkan diri dan beristirahat di sini, bersiap untuk mengamati sejenak. Sebenarnya, ini karena dia masih ketakutan. Dia masih ingat ketika pertama kali dia memasuki dunia ini, dia ditolak oleh kehendak langit dan bumi. Dia sekarang khawatir kalau keinginan langit dan bumi masih mengawasinya, jadi dia bersembunyi di suku ini hanya untuk mengamati. Setelah tinggal seperti ini selama beberapa hari, semua orang di suku itu tahu tentang Fang Xing. Adapun orang yang tidak diketahui asal-usulnya, yang mungkin mendatangkan malapetaka dan ingin membagi jatah mereka yang sudah terbatas, tentu saja seluruh suku ingin mengusirnya saat itu juga. Namun bagi seorang leluhur tua yang menepuk dadanya dan berkata tidak ada masalah serta mengirimkan banyak manik-manik emas kepada dewa kekayaan, kehadiran ini sangat disambut baik. Suku itu bahkan mengadakan perjamuan besar, dan kemudian segera kembali ke perdamaian. Kehidupan suku yang hampir primitif itu sebenarnya damai dan membosankan, dengan sedikit ombak. Fang Xing merasa bahwa tinggal di sini agak mirip dengan kehidupannya di Ghost Smoke Valley saat dia masih kecil. Pada waktu itu, ketika tidak semua orang keluar untuk merampok, kejadiannya hampir seperti ini. Oleh karena itu, dia tidak merasa bosan dan dapat hidup dengan tenang. Setiap hari, ia mempelajari catatan-catatan yang dikirim oleh leluhur tua itu untuk memahami dunia ini. Jadi tempat ini disebut Qingxuantian, dan diperintah oleh penguasa wilayah Qingxuan. Peri King Luo seharusnya berasal dari garis keturunan penguasa wilayah Qingxuan. Gulungan kuno itu tampaknya merupakan catatan tentang adat istiadat dan kebiasaan alam Qingxuan. Itu bukan sesuatu yang berharga, tetapi hanya seperti catatan pengalaman seseorang yang mengembara di sepanjang jalan. Namun, bagi Fang Xing sekarang, saat itu sangatlah berharga, dan kebetulan merupakan kesempatan bagus untuk memahami dunia tempat dia berada sekarang. Disebut gulungan kuno, namun hanya diperuntukkan bagi orang-orang biasa yang telah tinggal dalam klan tersebut selama beberapa generasi. Faktanya, buku itu ditulis hanya 3 hingga 500 tahun yang lalu. Dari sudut pandang dunia budidaya, ini dianggap sebagai catatan yang sangat tepat waktu. Menurut catatan dalam gulungan kuno, alam surga Qingxuan adalah dunia tempat mereka tinggal selama beberapa generasi,
dan diperintah oleh keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya dan menekan ke-4 wilayah. Dunia ini tidak memiliki dinasti duniawi seperti Tianyuan, di mana para pembudidaya mengendalikan dunia dari balik layar. Sebaliknya, ia diperintah langsung oleh keluarga bangsawan yang telah menguasai seni bercocok tanam. Tentu saja, keluarga bangsawan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, termasuk keluarga bangsawan tingkat bawah, keluarga bangsawan tingkat menengah, dan keluarga bangsawan kuno tingkat atas. Levelnya ketat dan tidak dapat diatasi. Di luar keluarga bangsawan, ada berbagai sekte dan petani berjiwa bebas, yang sulit dijelaskan secara lengkap. King Xuantian dibagi menjadi 9 prefektur, masing-masing diperintah oleh 9 keluarga besar tingkat menengah. Setiap prefektur dibagi menjadi 9 negara bagian, masing-masing diperintah oleh keluarga tingkat rendah. Suku batu raksasa tempat Fang Xing sekarang berada di bawah kekuasaan King Wusu. Menurut catatan pada gulungan kuno, keluarga kuno teratas yang menguasai seluruh King Xuantian disebut keluarga Zhou, dan patriarknya dikenal sebagai penguasa domain King Xuan, yang merupakan eksistensi tertinggi di King Xuantian. Nama spesifik kami tidak diketahui, tetapi kami hanya tahu bahwa garis keturunan utama keluarga Zhou semuanya memiliki karakter King dalam nama mereka untuk menunjukkan kehormatan garis keturunan mereka. Menariknya, dalam gulungan kuno ini, sebenarnya ada catatan tentang apa yang dilihat dan didengar sarjana tua itu. Artinya, pada masanya, ada 2 orang paling terkenal di King Xuantian. Salah satunya adalah kepala keluarga Zhou yang memerintah King Xuantian, yaitu penguasa wilayah King Xuan saat ini. Konon orang ini telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan salah satu dari 7 orang paling setia dan paling terhormat di sekitar Kaisar Abadi Merah Besar saat ini. Yang satunya lagi adalah putri kecil dari keluarga King Xuantian Zhou, bernama King Luo. Seperti disebutkan di atas, peri King Luo sangat cantik, luar biasa, memiliki darah bangsawan dan bakat luar biasa. Dia dikenal sebagai wanita tercantik di King Xuantian. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dia termasuk dalam 10 wanita tercantik tidak hanya di King Xuantian, tetapi juga di seluruh 33 surga. Terlebih lagi, disebutkan dalam gulungan kuno itu bahwa Kaisar Xi, putra Kaisar Abadi Merah Agung, telah mengejar peri King Luo, dan mereka berdua saling jatuh cinta. Mungkin King Xuantian akan segera memiliki permaisuri kerajaan. Pada saat itu, baik King Xuantian maupun keluarga Zhou yang memerintah King Xuantian niscaya akan mencapai ketenaran dan status yang lebih besar. Tentu saja, ketika buku itu ditulis, hubungan antara Kaisar Xi dan peri King Luo belum dikonfirmasi, tetapi menurut pengalaman Fang Xing di alam naga, beberapa orang mengatakan bahwa peri King Luo adalah tunangan Kaisar Xi. Tampaknya hubungan mereka telah mengalami kemajuan selama beberapa ratus tahun terakhir. Pertama, dia memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Liu. Setelah Kaisar Liu menghilang, dia menjadi tunangan Kaisar Xi. Ketika Fang Xing melihat catatan ini, dia tidak dapat menahan tawa dalam hati, berpikir bahwa peri King Luo tampaknya cukup cakap. Tuan Fang, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Haha, sudah hampir waktunya keluar dan berjemur di bawah sinar matahari. Benar sekali. Berolahraga lebih banyak baik untuk kesehatan. Kemarin saya menangkap 2 ekor kura-kura liar di rawa dan akan membawanya kembali ke Tuan Fang. Bagus sekali. Apakah besar? Besar sekali, seperti anak sapi. Orang datang dan pergi dalam suku itu satu demi satu. Ketika mereka melihat Fang Xing berjalan-jalan di jalan, mereka semua menyambutnya dengan senyuman. Fang Xing juga tersenyum dan bercanda dengan orang lain tanpa ada kesan angkuhnya. Kini setelah ia tinggal di suku itu selama lebih dari setengah bulan, orang-orang di suku itu pun kehilangan kecurigaan terhadapnya dan menerima keberadaan dewa kekayaan ini. Seolah-olah dia sudah lama tinggal di sini. Selain itu, para anggota suku sangat antusias terhadap Fang Xing. Alasan utamanya adalah karena Fang Xing terlalu murah hati dan terkenal dengan kerakusannya. Setiap kali penduduk suku itu mengambil barang-barang langka seperti madu hutan, jamur gunung, ikan berlemak, anggur monyet, dan sebagainya, ia akan datang mencicipinya, lalu memberikan segenggam manik-manik emas kepada penduduk. Alhasil, begitu para anggota suku mendapat sesuatu yang baik, mereka akan langsung teringat pada Fang Xing. Tentu saja, dapat dikatakan juga bahwa dia sedang memikirkan manik-manik emas di tangan Fang Xing. Dan kini, si gadis kecil buta yang selama ini disepelekan ayah ibunya dan diabaikan seluruh warga suku, kini telah menjadi objek kecemburuan seluruh warga suku. Semua orang tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah menyelamatkan dewa kekayaan. Mengetahui kebaikan hati sang kepala suku, mereka pun enggan pindah ke rumah besar yang telah disiapkan sang kepala suku. Mereka hanya tinggal di kuil yang bobrok itu setiap hari dan makan bersama gadis kecil buta itu. Gadis kecil buta itu, yang awalnya bahkan tidak bisa kenyang hanya dengan sepotong bubur sayuran liar sehari, kini telah diberkati. Dia bisa mencium aroma daging yang keluar dari kuil yang bobrok itu setiap hari,
menyebabkan guk-guk-guk-guk di suku itu meneteskan air liur ke arah kuil itu setiap hari. Orang buta kecil, apakah makanannya sudah siap? Setelah berjalan-jalan sebentar, Fang Xing merasa sedikit lapar, jadi dia kembali ke kuil yang hancur. Meskipun gadis kecil buta itu tidak dapat melihat, dia sangat pekerja keras. Lagi pula, ia terbiasa hidup sendiri, jadi membuat api dan memasak bukanlah masalah baginya. Dia secara alami terlalu malas untuk melakukannya dan terbiasa makan bersama mereka. Meskipun dia tidak perlu memakan makanan biasa tersebut, dia memang rakus, dan daging buruan liar tersebut terasa cukup segar. Tidak ada garam tersisa di rumah. Aku akan pergi ke rumah kepala suku untuk mengambil garam. Gadis kecil buta itu meraba-raba jalan kembali dari sungai sambil membawa sekeranjang sayuran liar yang sudah dicuci, meletakkannya di sudut, dan berbisik kepada Fang Xing. Silakan, hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam parit. Fang Xing melambaikan tangannya dan membiarkannya pergi. Gadis kecil yang buta itu tidak tahu bahwa dia sedang menggodanya. Dia berkata, "Oh, lirih," mengambil gukinnya, dan meraba-raba jalan keluar pintu. Namun, dia akan selalu memegang gukin di tangannya tidak peduli jam berapa saat itu. Fang Xing juga memanfaatkan ketidakpeduliannya untuk memeriksa gukin dengan indera spiritualnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Itu bukan senjata ajaib, tetapi hanya kebiasaannya. Sejak dia datang ke suku ini, dia tidak ingat apapun. Satu-satunya hal yang ia kenal hanyalah gukin, yang ia anggap sebagai penopang hidupnya. Sudah lama sekali, mengapa kamu belum kembali? Meskipun gadis kecil buta itu tidak dapat melihat, suku itu begitu kecil sehingga dia akan kembali dalam waktu sekejap mata. Namun, setelah menunggu sekian lama, dia tetap tidak muncul-muncul. Fang Xing merasa lapar dan menjadi semakin tidak sabar. Dengan sedikit gerakan pikirannya, sinar kesadaran spiritual terpancar dan menyelimuti seluruh suku. Dia segera terkejut, lalu mengerutkan kening dan bangkit untuk keluar. Dasar orang menyebalkan buta, berikan aku kayu patah ini. Di ujung utara suku, di bawah pohon willow besar, sekelompok anak laki-laki liar yang gemuk dan kotor sedang mengelilingi gadis kecil yang buta itu. Pemimpinnya memiliki ingus yang menggantung di mulutnya. Kedua naga kuning itu juga menggerakkan hidung mereka dan menyusut kembali ke hidung Cao Tian. Lalu, saat Anda tidak memperhatikan, mereka keluar lagi dengan tenang. Dua gigi hilang dari mulut mereka, dan sebagian besar rambut di kepala mereka telah dicukur, hanya menyisakan Cao Tian. Dia kekar dan kuat, tidak terlalu tua, tetapi dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia memegang sitar milik gadis kecil buta itu di satu tangan. Gadis kecil buta itu memeluk sitar erat-erat, sambil memegang garam yang dibungkus daun teratai di satu tangan. Dia tampak sedikit takut dan bersandar di pohon willow. Berikan piano itu padaku, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Bocah liar itu memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dia mencoba meraih piano dan berbicara dengan nada mengancam. Jangan ambil pianoku. Gadis kecil buta itu memiliki sedikit kekuatan, jadi dia harus membungkuk dan memegang piano dengan seluruh berat tubuhnya. Masih belum mau melepaskannya. Anak laki-laki liar itu sangat kuat, tetapi gadis kecil yang buta itu memeluknya dengan tubuhnya dan dia tidak dapat menariknya keluar. Tangannya tergelincir dan dia hampir terjatuh. Jangan ambil pianoku. Itulah satu-satunya kata yang keluar dari mulut gadis kecil buta itu, sebuah permohonan menyedihkan untuk belas kasihan. Oh, Tiger Boy sedang membual. Dia bahkan tidak sekuat orang buta kecil. Sekelompok anak laki-laki liar di dekatnya mulai membuat keributan. Wajah Slug memerah, dan dia bangkit dari tanah dengan cahaya yang menyilaukan di matanya. Kau tidak akan memberikannya padaku, kan? Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Sambil berkata demikian, dia pun menyerbu ke depan, mengepalkan tangannya, dan meninju gadis kecil buta itu 2 kali pada punggungnya yang bungkuk. Gadis kecil buta itu tidak berani melawan, tetapi hanya memeluk piano erat-erat, membungkukkan badannya, dan tidak berani bergerak, memegang garam erat-erat di tangannya. Ya ampun, orang menyebalkan kecil ini bertarung lagi. Di luar sebuah pondok jerami tak jauh dari sana, 3 atau 5 wanita sedang mengelilingi seekor nangui hutan, sambil merebus air di pintu untuk membakar bulunya. Ketika mereka melihat keributan di sini, mereka semua menunjuk dan mengumpat sambil tersenyum. Ada yang memarahi anak-anak liar itu agar kembali dan menyiapkan makan malam serta berhenti membuat masalah. Namun di antara orang-orang itu, wanita gemuk itu menoleh dan berkata, apa pendapatmu tentang segerombolan anak laki-laki liar? Jangan pergi ke gunung belakang untuk menggali sarang tawon. Biarkan mereka bersenang-senang jika mereka mau. Mereka hanya anak-anak yang sedang berkelahi. Apakah menurutmu kamu benar-benar bisa menghajar anak laki-laki buta itu sampai mati? Ya ampun, Bibi Tiger, si harimau kecilmu begitu kuat.
Tak seorang pun dari mereka yang dapat mengalahkannya dalam pertandingan gulat. Melihat wanita gemuk yang garang itu tidak menghentikannya, yang lain berhenti menganggapnya serius dan beberapa bahkan memuji Snotlud. Tetapi anak harimauku makan 7 roti kukus dan 2 ikan asin dalam 1 kali makan, dan ke-10 pamannya semuanya memuji dia. Wanita gemuk itu memandang Slug dengan bangga dan mulai membanggakan dirinya. Ibuku bilang gadis kecil buta ini orang menyebalkan. Dia mengambil emas milik orang lain untuk tidur dengannya, lalu diam-diam melakukan hal buruk dengan tidak mengizinkan orang itu menggunakan emas itu untuk membeli ikan asinku. Orang-orang seperti ini harus diusir dan dibiarkan mati kelaparan. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Siput pun mendengar pembicaraan para wanita yang tak jauh darinya. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia tampak sedikit bangga. Dia merasa ada yang mendukungnya, maka ekspresinya menjadi makin garang. Dia meninju punggung gadis kecil buta itu beberapa kali lagi. Melihat gadis itu tetap tidak mau melepaskannya, dia memanggil 2 anak laki-laki di sampingnya dan meminta mereka untuk memegangi gadis kecil buta itu satu persatu. Kedua anak laki-laki itu juga sangat bersemangat. Mereka memegangi lengan gadis kecil buta itu tanpa usaha apapun. Siput itu lalu mengerahkan segenap tenaganya untuk meraihnya kembali. Kelihatannya seperti tarik tambang. Jangan mencuri pianoku. Sendi-sendi gadis kecil buta itu terpelintir karenanya. Wajahnya memucat karena kesakitan, tetapi dia memegang pianonya erat-erat dan suaranya bergetar. Cepatlah, bocah harimau, berusahalah lebih keras. Tarik lengannya, atau cungkil jarinya. Cepat, dia akan segera melepaskannya. Ketika anak-anak berkelahi, mereka tidak peduli dengan konsekuensinya. Fang Xing muncul tidak jauh dari pohon willow besar pada suatu saat, tetapi dia hanya terus menonton dalam diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau membiarkan siapapun menyadari kehadirannya. Dia menyaksikan dengan tenang ketika tangan gadis kecil yang buta itu dipelintir ke dalam sudut yang aneh oleh kedua anak laki-laki liar itu. Dia melihat bahwa dia kesakitan dan takut, wajah mungilnya pucat dan dia berkeringat deras, tetapi dia tidak buru-buru menghentikan mereka. Dia ingin melihat apakah gadis kecil buta itu, yang tampaknya menyembunyikan rahasia besar, akan menunjukkan beberapa tanda aneh dalam situasi ini. Lagi pula, menurut pendapatnya, gadis kecil buta ini sendiri memiliki kekuatan yang sangat aneh. Belum lagi segel misterius di lautan kesadarannya, hanya fisiknya setelah memakan buah delima ungu saja sudah luar biasa. Namun, setelah menunggu cukup lama, gadis kecil buta itu tetap saja seperti gadis yang diganggu tadi. Pianonya hendak diambil, tetapi tidak ada yang berubah. Hal kecil yang tidak berguna. Fang Xing menghela nafas dan harus muncul. Setelah memperhatikannya beberapa saat, dia telah menentukan satu hal kekuatan dalam tubuh gadis kecil buta itu tersembunyi terlalu dalam. Sekalipun ada yang ingin membasminya, mereka tidak akan mampu menguras habis tenaga dalam tubuhnya, karena tenaga seperti itu tidak akan mampu menguras habis tenaga dalam keadaan krisis sama sekali. Dasar orang menyebalkan kecil, berhentilah berkelahi dan kembalikan piano itu padanya. Fang Xing berbicara dengan malas, tetapi kawanan bocah liar itu terkejut. Mereka menoleh dengan ngeri dan melihat ke atas. Mereka tidak menyadari saat Fang Xing datang. Selain itu, mereka kagum pada orang dewasa. Kedua kaki tangan yang membantu memegang lengan gadis kecil buta itu segera melepaskannya dan minggir, bertingkah seperti anak baik, seolah-olah mereka tidak pernah melakukan apapun. Bau. Akan tetapi, bocah sombong bernama Hua itu jelas tidak begitu patuh. Dia meludahi Fang Xing dengan ketidakpuasan, lalu berbalik dan berusaha merebut sitar dari gadis kecil buta itu. Dia sama sekali tidak takut pada Fang Xing, dan bahkan tampak lebih bersemangat. Dia menggertakkan giginya dan memegang sitar di tangan gadis kecil buta itu erat-erat, pantatnya yang gemuk hampir berjongkok di tanah. Dia benar-benar makan dengan sekuat tenaga. Paman Fang. Gadis kecil buta itu mendengar suara Fang Xing dan melihat ke arah itu, tetapi terlalu malu untuk meminta bantuan, jadi dia hanya memegang sitar. Oh, Bibi Hu, Tuan Fang ada di sini. Di luar gubuk jerami tak jauh dari sana, para wanita yang sedang mencabuti bulu nangui hutan melihat hal itu dan bergegas membujuk wanita harimau itu. Kau ada di sini, jadi mengapa aku harus bersujud dan memberi salam padanya? Wanita harimau itu melirik Fang Xing, memalingkan mukanya dengan jijik, dan mengutuknya dia juga bukan orang baik. Dia mengandalkan beberapa manik emas untuk makan dan minum di suku. Dia tidak tahu malu tinggal di kuil bobrok dengan pria buta kecil itu. Putranya sudah dewasa, mengapa dia tidak punya rasa malu? Siapa yang tahu apa yang mereka bertiga lakukan di malam hari? Dan dia tidak punya selera. Seberapa besar ikan asinku? Seberapa lezatnya? Bagaimana mungkin menjual 2 manik emas kepadanya untuk seekor ikan asin? Sehat. Mendengar perkataan itu, para wanita di dekatnya hanya bisa memalingkan muka mereka dalam diam dan mendengarkan celoteh wanita harimau itu.
Mereka pun mengerti mengapa wanita harimau begitu kesal terhadap tamu dari luar daerah ini. Sejak dewa kekayaan ini datang ke suku tersebut, setiap rumah tangga mendapatkan manfaat darinya. Kaki belakang Nangui hutan hanya bisa dijual seharga 30 koin paling banyak di kota, tetapi tamu ini menyukainya dan melemparkan manik-manik emas ke arahnya. Kulit rubah hitam hanya bisa dijual seharga setengah dolar di kota, tetapi tamu ini menyukainya dan memberinya 2 manik emas, serta madu liar, cakar beruang hitam, dan seterusnya. Penduduk desa tahu bahwa tamu ini kaya dan tamak, jadi mereka tentu saja menyimpan barang-barang berharga mereka untuknya, menukarkannya dengan beberapa manik-manik emas untuk membeli beras guna mengatasi musim paceklik ini. Pemimpin suku itu juga berencana menggunakan uang itu untuk menyewa seorang guru dari kota untuk mengajar anak-anak laki-laki, namun penduduk desa mengikutinya, tetapi tidak semua orang mengikutinya. Misalnya, keluarga Tiger Po dengan gembira membawa beberapa ikan asin ke kuil yang bobrok dan meminta 4 manik-manik emas. Tamu itu bahkan tidak menanggapi dan mengusirnya. Sejak saat itu, Tiger Lady dan keluarganya membenci tamu tersebut dan memaki-maki dia di belakangnya setiap hari. Tentu saja, meskipun orang-orang di klan tidak mengatakannya, mereka benar-benar memandang rendah keluarga ibu mertua harimau di dalam hati mereka. Wanita ini benar-benar kecanduan uang. Pelanggannya rakus, bukan orang bodoh. Mereka suka memakan daging buruan itu, sehingga mereka rela menggunakan manik-manik emas untuk membelinya. Tetapi Anda menjual 2 ikan asin yang bahkan guk-guk tidak akan menciumnya, dan Anda ingin menjual 2 manik emas untuk 1 ikan asin. Jika mereka benar-benar membelinya, Anda pasti bodoh. Karena kejadian ini, keluarga Hupo menjadi bahan tertawaan di desa, dan sering dibicarakan di belakang mereka. Tentu saja Anda tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Tiger Lady selalu menjadi orang yang mendominasi dan agresif. Keluarganya berasal dari suku beruang hitam di sebelah. Dia memiliki 10 saudara lelaki, dan tidak seorang pun mampu menyinggung perasaan mereka. Mereka takut kalau bertengkar dengan dia, ke-10 saudara itu akan datang dan memukul mereka. Belum lama ini, seorang penduduk desa bertengkar dengan keluarga Nyonya Harimau gara-gara seekor kelinci liar, namun dihentikan oleh 10 saudara lelakinya dan dipukuli hingga kepalanya pecah. Bahkan sang patriark tua biasanya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap harimau betina itu dan hanya bisa menutup mata. Kini mereka melihat putra-putra Nyonya Tiger berkelahi. Walaupun mereka ingin mengatakan sesuatu, ibu mereka tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka pun tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, itu hanya perkelahian antar anak. Itu tidak akan menjadi tidak terkendali. Paling-paling mereka hanya menangis sebentar, lalu semuanya berakhir. Hei orang menyebalkan kecil, tidakkah kau dengar aku menyuruhmu untuk melepaskannya? Akan tetapi, Fang Xing melihat bahwa siput itu mengabaikannya dan malah melawan lebih keras, dan ia pun tiba-tiba menjadi kesal. Ia tidak akan mempergunakan kesaktian gaibnya terhadap orang-orang di suku tersebut, dan tentu saja ia tidak akan mempergunakan jiwanya untuk menindas bocah liar tersebut, karena ia khawatir apabila ia tidak dapat menguasai diri, maka jiwanya akan musnah. Oleh karena itu, dia datang ke sini hanya sebagai orang dewasa biasa untuk memarahinya. Lagi pula, ada orang-orang di desa ini yang mengatakan bahwa gadis kecil buta ini telah menemukan seorang ayah dari luar, jadi tidak ada yang salah jika dia menjadi ayahnya. Mungkin karena suaranya kali ini agak kasar, siput itu memiringkan kepalanya untuk melihat Fang Xing, lalu mengendurkan tangannya. Namun dia tetap tidak takut. Ia meletakkan kedua tangannya yang gemuk dan kotor di pinggangnya, dan melotot ke arah Fang Xing dengan ekspresi tidak yakin. Karena berusaha keras merebut piano itu, 2 helai ingus yang panjang telah mengalir ke bibir bawahnya. Ia menghisapnya kembali dengan suara wosh dan menelannya ke dalam perutnya. Anak ini terlihat sedikit konyol. Fang Xing berpikir dalam hati, lalu mengulurkan tangannya, siap untuk menuntun gadis kecil buta itu pulang. Gadis kecil yang buta itu akhirnya berhasil menjaga sitarnya. Setelah menunggu sejenak dan melihat tidak ada seorang pun yang mencoba merebutnya, dia perlahan-lahan duduk di tanah dan bangkit. Roknya tertutup debu dan akar rumput, dan ada bekas air mata di wajahnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Fang Xing merasa tidak nyaman. Ketika dia hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya, wanita gemuk yang tidak jauh dari situ meludah ke tanah dengan nada meremehkan dan berkata dengan nada sarkastis, itu hanya perkelahian antar anak-anak. Untuk apa orang dewasa menakutinya? Apa kamu tidak malu? Apa kamu benar-benar mengira dia putrimu sendiri? Dia putriku sendiri, lalu kenapa? Fang Xing hampir menertawakan wanita gemuk itu. Dia tahu dia masih marah tentang ikan asin itu, tetapi dia tidak peduli. Dia sengaja membuang ikan asin itu. Ketika Danggui baru saja bangun, dia melihat wanita gemuk itu memarahi gadis kecil buta itu dan dia membencinya. Dia telah memberikan manik-manik emas itu kepada orang lain selama periode ini, tetapi dia tidak memberikannya kepada keluarganya dengan sengaja. Dia hanya tidak menyukainya. Pergilah ke neraka, kau orang buta.
Tetapi sebelum Fang Xing sempat bertengkar dengan wanita gemuk itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Siput mendengarkan ibunya dan menjadi lebih berani. Melihat gadis kecil buta itu perlahan bangkit dari tanah, dia tiba-tiba mendekat dan mendorongnya. Gadis kecil buta itu belum berdiri dengan kokoh, dan setelah didorong olehnya, dia langsung jatuh lagi, kepalanya terbentur pohon willow dengan suara bang. Haha, beberapa anak laki-laki liar di dekatnya melihat gadis kecil buta itu terjatuh dengan sangat menyedihkan dan tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil buta itu ketakutan dan tidak berdaya. Dia menutupi kulit kepalanya yang terluka dan mulai menangis pelan. Bahkan Fang Xing tertegun sejenak setelah menonton adegan ini. Kekejaman anak nakal ini benar-benar di luar imajinasinya. Melihat bocah nakal itu mendorong gadis kecil buta itu hingga terjatuh, bukan saja dia tidak lari, tetapi dia juga tampak provokatif, dan melihat bekas darah di dahi gadis kecil buta itu, wajah Fang Xing menjadi dingin. Dia menatap bocah nakal itu dengan setengah tersenyum, lalu tertawa sambil menggertakkan giginya, dan berkata, "Kau memang memiliki sedikit gaya masa kecilku, tapi aku berbeda denganmu. Aku suka menindas yang lebih tua. Otang pembawa sial Dazuang, kenapa kamu tidak pulang saja dan makan?" Ketika perempuan harimau itu melihat kepala gadis kecil yang buta itu terbentur dan retak, ia tak kuasa menahannya lagi dan buru-buru memarahi gadis sombong itu. Mendengus, makhluk berhidung ingusan itu menatap wajah muram Fang Xing dan merasa sedikit takut. Dia mendengus dan berlari ke arah wanita gemuk itu. Namun Fang Xing tiba-tiba mengambil langkah ke samping, berdiri di depan bocah liar itu, dan menatapnya dengan tatapan muram. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ketika wanita harimau itu melihat kejadian itu, dia pun segera berdiri, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan berteriak, "Dazuang, cepatlah kemari." Dia juga sedikit khawatir. Melihat Fang Xing tidak berbicara, dia sedikit takut. Dia tahu bahwa dia marah dan takut anaknya akan benar-benar menderita. Namun, dia hanya memikirkannya. Dia tidak menyangka orang dewasa tega memukul anak kecil. Diam-diam dia mengira bahwa anaknya sangat berbakti. Dia baru saja memarahi si kecil buta di rumah, dan anak itu tahu bagaimana melampiaskan kemarahan ibunya. "Sebagai orang yang telah berkultivasi, aku benar-benar tidak ingin menindas kalian, manusia biasa. Sebagai orang dewasa, sungguh keterlaluan jika menindas anak-anak." Fang Xing menatap siput itu dengan muram, berpikir tanpa daya. Lalu, tiba-tiba ia mengulurkan tangannya, mengambil gadis kecil buta itu, dan menamparkan wajah siput itu. Ledakan. Dengan suara yang amat keras, siput itu dilempar ke udara dan kepalanya terbentur pohon willow, sehingga kepalanya pecah dan berdarah. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Dengan suara bang, siput itu tercambuk keluar dan membentur kepalanya ke pohon willow, menyebabkan kepalanya berdarah. Dia tertegun dan darah mengalir di kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana cara menutupi kepalanya, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara berteriak kesakitan. Dia hanya duduk di bawah pohon willow dan menatap Fang Xing dengan tatapan kosong. Tak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikirannya yang bodoh itu. Lagi pula, meskipun Fang Xing tidak menggunakan kekuatan sihir apapun dalam tamparan ini, dan bahkan tidak menggunakan 1/10.000 kekuatan fisiknya, itu tetap bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh bocah liar seperti dia. Diperkirakan butuh beberapa hari untuk pulih dari tamparan ini. Adapun para wanita yang mencabuti bulu Nangui, mereka tertegun cukup lama. Mereka sungguh tidak menyangka ada orang dewasa yang tega berkelahi dengan beberapa anak kecil hanya karena pertengkaran, dan memukul mereka sekeras-kerasnya hingga mereka terlempar. Beruang-beruang lain di dekatnya juga tercengang, menatap Fang Xing yang sedang menggendong gadis kecil buta itu dengan bingung. "Dan kalian berdua, benar-benar memutar tangan seorang gadis kecil dengan kekuatan seperti itu." Fang Xing bertekad untuk berusaha sekuat tenaga. Setelah menamparkan siput itu dengan keras, ia menggendong gadis kecil yang buta itu dan berjalan beberapa langkah ke arah dua anak laki-laki liar yang baru saja menarik tangan gadis kecil yang buta itu, lalu menamparkan mereka masing-masing, membuat mereka terpental. Yang satu terjatuh ke dalam lumpur dan menggeliat lama sekali, sedangkan yang satu lagi tertampar dan terlempar sejauh 20 kaki, tertutup debu. "Kalian tidak bisa lari." Fang Xing menamparkan kedua orang itu, lalu bergegas menghampiri anak-anak lelaki liar yang telah menonton dan bersorak, dan menamparkan mereka masing-masing. Di tengah teriakan cicit, segerombolan bocah liar beterbangan keluar, tak seorang pun dari mereka yang luput dari tamparan itu. "Oh anakku!" Sampai saat itu, wanita harimau yang berdiri di sana dengan linglung akhirnya bereaksi. Mulutnya tiba-tiba terbuka lebar, dan dia menarik napas dalam-dalam, dadanya membusung, lalu dia menjerit melengking seperti Nangui yang dikebiri. Dia berlari menghampiri sambil menangis dan memeluk si siput yang masih terduduk di tanah dengan darah di kepalanya, dan menangis terseduh-seduh. Para wanita yang ada di sebelahnya juga terkejut oleh pemandangan itu,
dan mereka berlari sambil berteriak untuk menarik pria-pria lainnya yang dipukuli. Orang menyebalkan otang pembawa sial, dia hanya anak kecil. Wanita harimau itu memeluk putranya dan menangis beberapa kali, lalu berlari ke arah Fang Xing seperti orang gila dan mencakar wajahnya. Yah, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Fang Xing menamparkan wajah wanita harimau lagi dan membuatnya terpental. Wanita harimau itu berwajah besar dan gemuk, jadi tamparannya kuat dan dia menggunakan sedikit lebih banyak tenaga. Tangisan dan umpatan wanita harimau tiba-tiba terputus. Fang Xing menamparkan tubuhnya yang seberat hampir 200 pon dan mengirimnya terbang langsung ke gubuk jerami. Terdengar dua suara padi tanah, dan dua kaki belakangnya jatuh ke tanah. Dia masih anak-anak, bagaimana bisa kau bersikap kasar seperti itu? Para wanita di dekatnya begitu ketakutan hingga mereka mulai menangis keras. Jelaslah bahwa Fang Xing telah sepenuhnya mengubah pandangan dunia mereka. Dalam pikiran mereka, laki-laki mana yang tega memukul seorang anak, apalagi menamparkan ibu anak itu hingga tewas hanya dengan satu kali tamparan. Saya tidak ingin berdebat hari ini. Fang Xing menutup mulutnya dan mengucapkan beberapa patah kata dengan marah, lalu mendatangi wanita yang menangis paling keras dan menamparnya lagi, membuatnya terpental. Wanita-wanita lainnya ketakutan saat melihat kejadian itu dan menangis makin keras. Beberapa dari mereka bangkit dan berlari menjauh, beberapa mengangkat kepala dan berteriak, "Aku akan melawanmu," dan beberapa duduk di tanah sambil menggendong anak-anak mereka dan berteriak, "Pukul aku sampai mati." Keadaannya kacau balau, tetapi Fang Xing jelas bertekad untuk tidak membiarkan satu pun dari mereka pergi, dan menamparkan mereka satu persatu dengan sangat berirama. Satu persatu wanita dilemparkan ke kandang Nangui, sebagian jatuh ke lumpur, sebagian lagi jatuh ke lubang kotoran. Terjadi kekacauan di desa. Tangisan sekumpulan wanita itu lebih keras dari tangisan 3.000 ekor bebek dan suasana mendadak menjadi hidup. "Aku akan melawanmu, orang menyebalkan." Wanita gemuk itu bergegas keluar dari gubuk sambil membawa pisau dapur, siap untuk melawan Fang Xing. Ada apa? Apa yang terjadi? Namun dari luar desa, sekelompok pria kuat datang kembali dari hutan sambil membawa beberapa mangsa. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut, terutama lelaki kurus itu, yang merupakan suami dari keluarga wanita harimau. Ketika dia melihat istrinya dengan rambut acak-acakan bergegas membawa pisau dapur, dia meletakkan mangsanya di bahunya dan bergegas untuk bertanya. Ketika wanita harimau itu melihat suaminya, dia membuang pisau dapur, duduk di tanah dan berteriak, "Erzu, kamu laki-laki tidak berguna, anakmu dipukuli sampai babak belur oleh seseorang, dan istrimu diganggu oleh seseorang, dan kamu masih punya nyali untuk bertanya padaku, jika kamu tidak membasmi orang menyebalkan itu dengan pisau, apakah kamu masih seorang laki-laki?" "Apa?" Si lelaki kurus sekilas melihat siput duduk linglung di bawah pohon willow, dengan darah di sekujur kepalanya. Wajahnya langsung memerah karena malu dan marah. Dia mengambil pisau dapur dan bergegas menuju Fang Xing sambil mengumpat, "Apakah kamu masih manusia jika kamu menindas wanita dan anak-anak? Kamu pikir kamu abadi hanya karena kamu punya sedikit uang bau di tanganmu, kan? Jika aku tidak membasmimu hari ini, aku, Erzu, akan basmi pamanmu." Fang Xing bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Dia berbalik dan menamparkan wajah lelaki itu lagi, menyebabkan dia menjerit dan terjatuh jauh. Pisau dapur itu jatuh ke tanah, dan dia menabrak dinding dan jatuh di belakangnya tanpa mengeluarkan suara apapun. "Ah! Ah! Erzu, dasar orang menyebalkan, ada apa denganmu? Katakan sesuatu." Wanita harimau itu ketakutan. Dia memanjat dan berlari ke balik tembok. Dia memeluk lelaki yang tak sadarkan diri itu dan menangis tersedu-sedu. Dia menjambak rambutnya seperti orang gila dan berteriak kepada para pemburu yang tetap tinggal di tempat mereka, "Kalian pengecut. Orang-orang telah menindas suku kita dan kalian masih berdiri di sana menonton. Tidakkah kalian melihat bahwa istri dan anak-anak kalian telah dipukuli? Itu terlalu banyak." Kelompok pemburu benar-benar bingung dengan pemandangan ini dan tidak bereaksi. Mereka tahu Fang Xing punya uang, jadi mereka pergi ke pegunungan dan menembak seekor nangui hutan dan seekor domba kuning untuk dijual kepada dewa kekayaan. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu begitu memasuki desa. Saat itu, sebagian dari mereka melihat istri dan anak-anaknya berada di antara orang-orang yang dipukuli. Mereka bergegas maju untuk melihat dan melihat tamparan sang bos di wajah mereka. Mereka langsung murka dan mengambil pisau, senjata api, dan cangkul untuk bertarung. "Basmi dia, pahlawan macam apa dia yang menindas seorang wanita dan anak-anaknya? Semuanya, bersatulah dan pukul orang menyebalkan ini sampai mati. Jika aku tidak memberinya pelajaran, apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang tersisa di suku batu kita?" Perang segera meningkat, dan sekelompok pria mengelilingi kami dengan senjata di tangan mereka. Ini bukan lelucon. Wanita harimau di balik tembok setengah dan para wanita yang dipukuli semuanya memiliki ekspresi penuh kebencian dan ganas di wajah mereka.
Tetapi Fang Xing yang dikelilingi orang-orang hanya tersenyum dingin, berbalik, memeluk gadis kecil buta itu dan duduk di batu kilangan besar di pintu masuk desa. Dia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata gadis kecil buta itu, lalu mengangkat telapak tangannya dan menatap wajah segerombolan lelaki itu dengan niat jahat, tanpa tanda-tanda panik. Pada saat ini, gadis kecil yang buta itu begitu ketakutan hingga dia menjadi bodoh, dan dia berjuang untuk masuk ke dalam pelukannya, tubuhnya yang kurus gemetar seperti binatang kecil. Ada apa? Ada apa? Akan tetapi, sebelum gerombolan lelaki itu bergegas mendekat, mereka mendengar sebuah teriakan, dan lelaki tua itu bergegas keluar rumah sambil gemetar menggunakan kruk. Patriark tua, tolong beri kami keadilan. Orang menyebalkan ini tidak berterima kasih kepada kami karena telah menampungnya, dan dia memukuli istri dan anak-anak kami. Ketika wanita harimau gemuk itu melihat lelaki tua itu datang, dia mulai menangis dan mengumpat. Hei, apa yang terjadi? Sang patriark tua masuk ke dalam kerumunan dan langsung mendengarkan orang-orang berbicara. Dia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih dapat melihat wanita-wanita tua itu duduk di tanah sambil menangis dan membuat keributan. Dia pun melihat para lelaki dalam suku itu hendak menyerbu maju dengan marah, maka dia pun cepat-cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka maju, dan dengan putus asa bergegas ke depan kerumunan, wajahnya yang penuh kerutan hampir terjepit menjadi bola, dan dia memberi hormat kepada Fang Xing dengan jengkel dan kesal. Apa maksudmu? Orang menyebalkan kecil itu menindas putriku. Fang Xing bersikap lebih sopan kepada patriark tua itu. Dia menggertakkan giginya, mencibir, dan menjawab dengan tidak sabar. Kamu tidak bisa memukul bayi itu. Pemimpin klan tua itu juga seorang yang cerdik. Mudah baginya untuk mengetahui keseluruhan cerita. Dia memahaminya begitu mendengarnya, dan tidak menganggapnya serius. Ia berpikir bahwa anak tunanetra itu biasa dipukul. Kalau saja aku tidak menghentikannya, dia pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Mengapa harus membuat keributan besar? Melihat orang-orang di sebelahnya sudah hampir gila karena marah, mereka mungkin akan menyerbu dan seseorang pasti akan mati, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Dia mengeluh kepada Fang Xing, Tuan Fang, mengapa Anda ikut campur dalam perkelahian antar anak-anak? Cepat bayar uangnya. Kompensasi. Orang-orang yang marah di dekat situ mendengarkan dan teriakan serta jeritan mereka pun mereda, dan mereka menajamkan telinga untuk mendengarkan. Kompensasi. Suami wanita harimau itu sudah bangun. Ketika mendengar kata kompensasi, tanpa sadar dia berhenti menangis, lalu langsung menangis lagi, menangis sekeras-kerasnya kompensasi. Bagaimana aku bisa membayarnya kompensasi? Itu terlalu murah untuknya. Dia berhenti sejenak, lalu berteriak lagi, kamu harus membayar lebih. Haha. Aku bisa membayarmu kembali. Aku punya banyak uang. Berapa yang kau inginkan dariku? Fang Xing juga terkejut ketika mendengar ini, dan menatap patriark tua itu sambil tersenyum. Sang patriark tua tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dia cepat-cepat menghitung dalam pikirannya. Ia memandang laki-laki yang marah di sekelilingnya, dan wanita yang menangis dan meratap. Dia tahu bahwa Fang Xing pasti tidak akan bisa tinggal di sini. Kemudian dia teringat pada segenggam manik-manik emas milik Fang Xing. Ia membulatkan tekad dan dengan berani menawar harga saya pikir, paling sedikit 10 butir emas per keluarga, benarkan? 10 manik emas. Lapangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Selain tangisan beberapa anak, tidak seorang pun berbicara. Baik di alam surgawi Tianyuan maupun King Xuan, emas merupakan logam langka dan juga sejenis mata uang. Lagi pula, manik-manik emas yang digunakan Fang Xing bukanlah manik-manik emas biasa. Mereka adalah emas peri yang diberikan dewa kepadanya. Dia memotongnya menjadi bola-bola kecil satu demi satu dengan tangannya dan kemudian menggulungnya menjadi bola-bola kecil, masing-masing beratnya 1 atau 2 tael. Emas peri jenis ini sangat berguna saat bepergian melintasi langit berbintang. Bila tertanam di istana dewa, ia dapat mengisolasi hilangnya energi spiritual, menahan dinginnya langit berbintang, dan bahkan dapat digunakan untuk membuat pil. Oleh karena itu, baik orang biasa maupun orang awam sangat wie terhadap emas peri jenis ini. Patriark tua itu telah melihat dunia dan tahu bahwa jika salah satu manik-manik emas ini dibawa ke kota King Wuzu, satu dapat ditukar dengan 10 sapi. Itu adalah keberuntungan yang besar. Terus terang saja, satu manik-manik ini cukup untuk dimakan penduduk desa selama setengah tahun. Pemimpin klan tua itu juga melihat bahwa Fang Xing tidak bisa lagi tinggal di desa, jadi dia menggunakan ini sebagai alasan untuk memeras sejumlah uang darinya. Dia berpikir Fang Xing mungkin tidak setuju. Lagi pula, banyak sekali wanita muda yang dipukuli. Jika setiap orang harus membayar kompensasi, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Tapi Anda jelas tidak bisa tidak membayar. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sekitar Anda, bagaimana mungkin Anda tidak mengambil uangnya? Candaan.
Paling-paling kita bisa memberi mereka diskon, dan setiap keluarga bisa mendapat 1 manik emas. Namun yang mengejutkan, dia siap menawar saat itu juga, tetapi dia tidak menyangka Fang Xing akan langsung menyetujuinya. Lalu dia mengeluarkan telapak tangannya entah dari mana dan membentangkannya, memperlihatkan segenggam manik-manik emas, mungkin ratusan jumlahnya. Mereka melintas di depannya, lalu dia membuangnya. Hanya suara pop halus yang dapat didengar. Sang bapak tua itu sangat terkejut hingga ia tertegun. Dia terus berpikir dalam hatinya, berapa banyak sapi yang baru saja dibuang oleh dewa kekayaan. Yang lainnya juga terdiam, bahkan ada yang buru-buru meletakkan cangkulnya, tidak berani membiarkan Fang Xing melihat. Titik. Sang patriark tua tampak bingung dan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Apakah itu cukup untuk saat ini? Fang Xing tersenyum dan berbicara terlebih dahulu, lalu mengusap kepala gadis kecil buta itu 2 kali dan mencibir karena kamu telah menemukan banyak kura-kura liar untukku akhir-akhir ini, aku akan memberimu emas ini. Ini bisa dianggap sebagai belas kasihan untukmu. Hari ini aku akan membawa gadis kecil buta itu pergi. Biarkan aku melihat wajah kecilnya dengan jelas. Lain kali kita bertemu, dia bukan seseorang yang bisa kau rayu. Setelah berkata demikian, dia pun berdiri, menggendong gadis kecil buta itu dan bersiap pergi. Aduh, sang patriark tua tidak berani berkata apa-apa dan hanya mengangguk berulang kali. Dia akan membawa pergi gadis kecil buta itu. Orang-orang di suku itu tercengang ketika mendengar hal ini. Mereka merasa sedikit terkejut. Salah satu dari mereka, seorang lelaki kurus dengan kudis di kepalanya, langsung melompat tidak. Tidak, dia ingin membawa pergi gadis kecil yang buta itu, bagaimana mungkin? Dia dibesarkan oleh suku kita, mengapa dia bisa membawanya pergi begitu saja? Kepala suku tua, terakhir kali aku memberitahumu, kamu berjanji bahwa dia akan menjadi istriku ketika dia hampir dewasa. Aku sudah memberimu kepala nangui hutan, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu, aku melihat dia hampir dewasa sekarang. Penduduk desa yang baru saja tenang menjadi riuh lagi, semua orang berteriak-teriak. Wanita harimau yang baru saja tenang itu juga berteriak, ya, Hu Erlaizi benar. Bibi berdiri di pihakmu hari ini. Bagaimanapun, gadis kecil buta itu dibesarkan oleh suku kita. Bagaimana mungkin dia diberikan kepada orang luar tanpa imbalan? Belum lagi menikahkannya dengan Hu Erlaizi, bahkan jika kita membesarkannya selama beberapa hari lagi dan menjualnya ke rumah bordil di Qinghuzu saat dia dewasa, dia masih bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Kamu ingin membawanya pergi hanya dengan satu kata. Bagaimana bisa begitu baik? Berikan aku uangnya. Berikan aku uangnya. Aku melihat bahwa gadis kecil buta itu cantik. Tanpa 100 manik-manik emas, jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi. Sambil berbicara, dia menatap Fang Xing dengan ekspresi lega, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Aku tidak mau, jangan. Setelah mendengar kata-kata itu, gadis kecil buta itu benar-benar ketakutan. Bukan lagi ketakutan yang ia rasakan saat diganggu anak laki-laki liar. Sebaliknya, dia mulai gemetar dari lubuk hatinya. Dia memeluk erat lengan Fang Xing, menggelengkan kepala kecilnya tanpa henti. Tangannya yang memegang sitar menjadi pucat karena segala usaha itu. Air mata mengalir di matanya yang sayu, membasahi kemeja Fang Xing. Pada saat ini, Fang Xing juga terdiam secara tak terduga. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah bapak tua itu. Diam, semuanya. Sang patriark tua juga gelisah dan marah. Dia berteriak dan memarahi 2 kali, menekan suara orang lain dan memarahi kami di suku batu raksasa adalah keluarga yang baik selama beberapa generasi. Gadis udang kecil juga merupakan anggota suku kami. Kami bahkan memintanya untuk memainkan piano selama pemujaan leluhur. Karena suku kami memiliki upacara musik selama pemujaan leluhur, suku mana di sekitar yang tidak iri dengan kami? Leluhur kami akan senang mendengar ini dan akan memberkati kami. Bagaimana kami bisa menjual orang ke rumah bordil? Jalang harimau, jika kamu berani mengatakan ini lagi lain kali, aku, orang tua itu, akan mencabik mulutmu. Ya dewa, tolong turunkan petir untuk membasmi orang menyebalkan ini. Aku sedang memikirkan suku itu dan muncul dengan sebuah ide, tetapi aku malah dimarahi. Kalian selalu menindas keluargaku, kan? Tunggu sampai aku memanggil 10 saudaraku dan menghajar kalian satu persatu. Betapapun kuatnya ke-10 saudaramu, mereka tetap saja dari desa lain. Jangan panggil mereka untuk bertarung tanpa alasan. Mata lelaki tua itu berkedut beberapa kali, lalu dia melompat-lompat dan berteriak kepada wanita harimau itu agar diam. Itu lebih seperti apa yang aku katakan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin klan tua, ekspresi Fang Xing menjadi sedikit lebih baik. Dia hampir merasa ingin membasmi tadi. Namun wajahnya segera berubah lagi. Setelah memarahi wanita harimau itu,
kepala keluarga tua itu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Fang, mohon maafkan saya karena telah mengolok-olok Anda. Wanita harimau itu bermulut besar dan berani mengatakan apa saja. Tidak heran dia dipukuli. Bagaimana mungkin menjual keluarga yang baik ke rumah bordil? Namun, sungguh tidak pantas bagi Tuan Fang untuk membawa Xiao Xianu pergi. Gadis kecil ini telah berada di suku kita selama 3 atau 4 tahun, tetapi saya telah melihatnya tumbuh dewasa. Pertama, saya tidak tega melepaskannya, dan kedua, dia telah bertunangan. Pertunangan. Wajah Fang Xing tiba-tiba berubah dingin, dan dia bertanya dengan suara rendah dengan siapa. Dia anak laki-laki kedua dari keluarga Hu. Pemimpin klan tua itu menghela napas, dan menarik pria yang baru saja berbicara, Hu Erlaizi, dan berkata kepada Fang Xing sambil tersenyum, saya melihat anak kedua tumbuh dewasa. Dia adalah pria yang jujur dan pekerja keras, tetapi dia menderita kudis dan belum menemukan istri. Ini berbeda. Terakhir kali dia meminta saya untuk menikahkan Xiao Xia dengannya, dan saya setuju. Saya akan menikahinya tahun ini. Hei, tidak perlu menunggu, bawa saja dia ke rumahku hari ini. Tidak baik tinggal dengan pria lain. Pendeta Huer menyeringai dan membungkuk pada Fang Xing untuk menunjukkan salam. Jangan, aku. Gadis kecil buta itu jelas ketakutan. Tampaknya dia tidak mengetahuinya sebelumnya, dan ketika dia mendengarnya, dia benar-benar tercengang. Mengapa menurutmu kamu bisa mengambil keputusan ini? Fang Xing mengusap rambut gadis kecil buta itu 2 kali dan menatap lelaki tua itu dengan ekspresi buruk. Yah, dia ditinggal olehku. Kalau aku tidak memberinya makan, dia pasti mati kelaparan. Pemimpin klan tua itu tampaknya punya rencana lain. Setelah menjelaskan, tatapan tajam tampak di matanya. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar ingin dia melayanimu, aku akan membujuk Hu Erlaizi bahwa pernikahan ini tidak penting. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah menantunya, dan kamu tidak bisa begitu saja membawanya pergi seperti ini. Menurutku, mengapa kamu tidak mencarikan istri lain untuk Hu Erlaizi? Tidak, aku menginginkannya, bukan wanita lain. Ketika Hu Erlaizi mendengar ini, dia mulai berteriak dan menunjuk gadis kecil buta itu dengan sikap tegas. Fang Xing menatapnya dengan dingin. Dia menundukkan kepalanya karena takut, tetapi tak lama kemudian, seseorang menusuknya dari belakang. Dia bereaksi dan menyadari bahwa ini adalah kesempatannya. Dia menegakkan dadanya dan bahkan menunjukkan keganasan di matanya yang tidak akan pernah berani dia tunjukkan. Dia menegangkan lehernya, menatap Fang Xing, dan berkata, mengapa kamu menatapku? Pemimpin klan lama mengambil kepala nanguiku dan berjanji kepadaku, jadi ini adalah istriku. Tidak peduli apapun, itu masuk akal. Seseorang di dekatnya menimpali, tertawa dan berteriak, ya, jika bukan karena Xiao Xianu terlalu lemah, pemimpin klan lama itu pasti takut dia akan disiksa sampai mati oleh Hu Erlaizi, pria seperti keledai, dan dia pasti sudah menikah 3 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Anda, tamu itu, memiliki kesempatan untuk berdiri di sini? Jangan takut, Hu Erlaizi. Kalau ada yang mau mencuri istrimu, bilang saja ke bibimu, aku akan panggil ke-10 saudaraku. Wanita harimau itu, yang takut akan kekacauan di dunia, berdiri dengan kedua tangan di pinggangnya dan berteriak, menunjuk gadis kecil yang buta itu dengan keras bahkan jika pelanggan ini ingin membawanya pergi, dia tidak bisa begitu saja membawanya pergi begitu saja. Jika kamu seorang pria, kamu harus menyeret kupu-kupu malam kecil ini ke dalam ruangan dan melakukannya terlebih dahulu. Tidaklah memalukan untuk menjual istri, tetapi aku belum pernah melihat orang menjual istri asli. Hu Erlaizi, katakan padaku, kamu telah mengincar daging selama 3 tahun dan tidak sempat memakannya. Apakah itu kerugian? Ya, dengan dukungan orang banyak, Hu Erlaizi sebenarnya menjadi sedikit lebih berani. Matanya terus-menerus mengamati gadis kecil buta itu. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jakunnya bergerak, dan dia menelan ludahnya. Matanya terasa sangat panas. Diam, semuanya, diam. Melihat wajah Fang Xing yang sangat jelek, kepala suku tua itu berbalik dan memarahinya beberapa patah kata, lalu menoleh ke arah Fang Xing dan mengangguk dan berkata, yah, penduduk desa ini tidak tahu bagaimana cara berbicara, tolong jangan salahkan aku, tetapi aku mengatakan yang sebenarnya, Xiao Xianu bagaimanapun juga. Haha, tak perlu dikatakan lagi, menurutku itu cukup menarik. Fang Xing mengusap-usap gadis kecil buta yang saat ini sedang gemetar ketakutan, lalu mengangkat tangannya untuk menyela perkataan mereka. Tatapan matanya saat ini sangat dalam, dengan emosi yang tidak jelas yang sedang muncul. Dia mengeluarkan segenggam kacang emas lagi dari tangannya, lebih banyak dari segenggam sebelumnya, yang membuat Patriark tua dan Hu Erlaizi menatapnya dengan takjub, lalu dia meletakkan segenggam kacang emas itu langsung ke dalam pelukan Patriark tua itu. Cukup. Patriark tua itu sangat gembira,
menendang Hu Erlaizi di sebelahnya, dan bersiap untuk memberi hormat kepada Fang Xing dan berbicara. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Fang Xing tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Tamparan itu ditujukan kepada ketua klan tua, yang tengah berusaha keras berpura-pura tersenyum ketika ia ditampar dan terpental, menjatuhkan sekelompok pria besar. Lalu ia berguling puluhan kaki jauhnya seperti labu dan tergeletak di tanah tanpa gerakan apapun. Karena uangnya sudah dibayarkan, mengapa tidak memberi saya beberapa dolar lagi? Dalam keheningan yang stagnan, Fang Xing berbicara perlahan, suaranya rendah dan tatapan matanya tajam, melihat ke segala arah. Kalau dipikir-pikir, aku sebenarnya bisa mengerti situasimu. Aku juga akan sama jika aku jadi kamu. Siapa yang tidak suka uang? Cara apapun bisa diterima untuk menghasilkan uang. Jangan bilang aku memukulmu. Bahkan jika aku tidak memukulmu, selama kamu memiliki kemampuan untuk merampas uang dariku, tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa menginginkan uang saat kamu miskin, tetapi tidak peduli seberapa besar kamu mencintai uang, kamu tidak boleh kehilangan muka. Fang Xing jelas sangat marah saat ini. Suaranya tegas, membuat semua orang tercengang. Seluruh tempat itu sunyi. Bahkan para wanita dan anak-anak yang masih menangis dan meratap tampaknya merasakan kemarahannya. Mereka merasa takut luar biasa dan tidak berani menangis. Kamu, Hu Erlaizi, yang paling dekat dengan Fang Xing, juga tercengang. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap. Dia menghadapi amukan Fang Xing secara langsung dan sangat ketakutan hingga hatinya menjadi dingin. Kau ingin merebut wanita ini dariku. Fang Xing menyipitkan matanya, suaranya seperti tertahan di sela-sela giginya, penuh ejekan mendalam dan niat membasmi. Ya dewa, seseorang membasmi seseorang. Titik. Ketika Hu Erlaizi tertangkap oleh tatapannya, dia tiba-tiba terkejut dan berteriak ketakutan, dan mencoba melarikan diri. Namun gerakan Fang Xing begitu cepat, dan dia menamparnya dengan keras. Tampaknya gerakannya tidak terlalu cepat, tetapi Hu Erlaizi tidak dapat menghindarinya dan ditampar di pipi kirinya. Dia terlempar seperti karung kain dan menghantam sebuah rumah beratap jerami. Dia bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, merobohkan rumah berjerami itu. Dia terjatuh ke tanah dan berguling 2 kali, lalu tubuhnya berkedut 2 kali dan dia tidak bergerak. Ada cairan kuning coklat mengalir keluar dari selangkangannya. Dia benar-benar memukul kepala suku tua itu. Hu Erlaizi itu, apakah dia dipukuli sampai mati? Para lelaki yang baru saja terdiam pun ikut tercengang. Selang beberapa waktu, mereka tiba-tiba ribut lagi, mengacung-acungkan cangkul, arit, pisau dapur, lalu menyerbu lagi. Beberapa orang bahkan berteriak di tengah kerumunan kita baru saja akan melepaskannya, tetapi dia ingin memukul orang lagi. Kali ini dia memukul ketua klan lama. Mari kita lihat siapa yang berani melindunginya lagi. Mari kita semua bersama-sama dan pukul orang menyebalkan ini sampai mati. Ya, pukul dia sampai mati dan ambil semua uangnya. Entah siapa yang berteriak, namun orang-orang yang awalnya ragu-ragu langsung menjadi gila dalam sekejap. Bukan hanya mereka, banyak sekali orang yang tadinya hanya menonton kehebohan itu dan tidak mau maju ke depan, juga ikut maju ke depan. Mereka berebut untuk menyerbu masuk sambil mengacungkan berbagai senjata dan berteriak-teriak ingin membalaskan dendam kepada leluhur tua itu. Kerumunan itu gila dan sungguh menakutkan. Kata-kata yang diteriakkan tanpa sengaja bagaikan membuka penjara binatang buas, melepaskan hasrat paling mengerikan di dalam hati mereka. Semua orang memikirkan pertanyaan yang sama. Ya, karena dia sangat kaya, mengapa tidak menunggu dia mengirimkannya kepada mereka? Bagaimanapun, alasannya sudah siap sekarang. Kalau kau berani memukul ketua klan lama, berarti kau tidak menganggap serius seluruh klan kita. Saya tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi pada saat ini, di mata Fang Xing, mata seluruh klan berwarna merah. Tidak, orang-orang malang ini akan mendapat keuntungan. Pada saat ini, wanita harimau tampaknya tiba-tiba teringat pada masalah serius. Dia begitu ketakutan hingga lemak di wajahnya bergetar. Dia menepuk pantatnya dan memanjat, meninggalkan lelaki itu di belakang. Dia berkata dalam hati, kali ini aku akan kehilangan banyak uang. Orang menyebalkan itu telah memukuli anakku. Uangnya juga milikku. Namun, uang itu dirampok oleh orang menyebalkan itu. Bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali? Mereka biasanya takut padaku, tetapi mereka sangat berani jika menyangkut uang. Tidak, bagaimana mungkin aku bisa membiarkan hal baik seperti itu terjadi pada mereka? Aku harus memanggil 10 saudaraku untuk berbicara atas nama Da Zuangku dan melihat apakah ada orang menyebalkan ini yang berani merampok uangku. Sambil memikirkan hal itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi laki-laki itu dengan ketat, lalu ia berlari keluar suku sambil menuntun seekor keledai kurus. Pukul dia sampai mati.
Cepatlah dan serahkan semua uang yang kau miliki. Orang-orang di suku itu gempar dan berteriak-teriak marah. Mereka mengepung Fang Xing. Gadis kecil buta itu begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dan mengubur dirinya dalam pelukan Fang Xing. Fang Xing, di sisi lain, masih memandang semua orang dengan tenang. Sikap tenang inilah yang membuat tidak ada seorang pun yang berani maju dan mengambil tindakan lebih dulu. Mereka terus berpikir, biarkan orang lain mengambil tindakan terlebih dahulu. Saya telah merampok banyak orang sepanjang hidup saya, tetapi ini pertama kalinya saya dikepung dan diancam akan menyerahkan uang. Dia juga merasakan sesuatu yang baru di hatinya, dan melihat wajah-wajah marah di sekitarnya, dia merasa sedikit geli dan tidak berdaya. Orang menyebalkan ini ketakutan. Ayo kita beri dia pelajaran. Kalau dia tidak membayar, kita akan menghajarnya sampai mati. Seseorang di antara kerumunan berteriak, lalu seorang laki-laki yang memegang sabit terhuyung dan terdorong keluar. Orang lain berteriak, cepat, panggil beberapa orang ke kuil yang hancur itu, tangkap putranya, dan ikat dia terlebih dahulu. Ya ampun, sekarang kamu benar-benar menjadi perampok, dan kamu bahkan tahu cara menculik orang. Fang Xing cukup terkejut melihat bahwa sekelompok penduduk desa ini bahkan telah belajar cara menangkap bayi Taiksu untuk mengancamnya. Dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Orang-orang jujur, dari klan besar seperti itu tiba-tiba berubah menjadi perampok ulung. Atau ini sekadar naluri alami seseorang. Otang pembawa sial, aku akan memberinya bagian pertama, jadi aku harus mendapatkan bagian uang yang lebih besar kalau begitu. Laki-laki yang membawa sabit itu berbalik dan mengumpat dengan marah, tetapi dia tidak berencana untuk mundur. Bila teringat pada manik-manik emas itu, mau tak mau ia merasa pusing dan panas. Dia begitu marah hingga dia memotong perut Fang Xing dengan keras. Pada saat ini, dia tidak lagi menganggap Fang Xing sebagai manusia, tetapi sebagai mangsa di hutan. Pergi, pergi, pergi cepat. Terdengar teriakan terus-menerus di mana-mana, dan suasana mencapai klimaksnya. Apa yang mereka tunggu adalah orang pertama yang benar-benar mengambil tindakan dengan pisau, dan kemudian mereka akan segera menyerbu ke depan. Membiarkan mereka menjadi orang pertama yang membasmi seseorang akan tetap sedikit menegangkan secara psikologis, tetapi orang kedua dan ketiga tidak akan takut. Melihat sabit itu tampaknya telah mendarat di perut Fang Xing, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berlarian ke depan sambil berteriak. Dari kejauhan, terlihat sedikitnya puluhan pria kekar berlari ke depan. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Fang Xing juga mendesah dalam hatinya, tetapi dia tidak mengangkat kepalanya sampai sabit itu hendak jatuh padanya, dan dia menjadi sangat ingin membasmi. Lalu, sambil menatap laki-laki yang sedang berlari ke arahnya dengan mata merah dan sebuah sabit di tangannya, dia menamparnya. Ledakan, suaranya begitu nyaring, seperti petasan yang dinyalakan. Lelaki yang berkeringat itu mendekatkan mukanya ke tangannya, lalu pipi kirinya ditampar keras. Tulang-tulang wajahnya berubah bentuk oleh telapak tangan ini dan fitur wajahnya pun menjadi bengkok. Seluruh orang itu jungkir balik seperti orang yang berputar-putar. Sabit di tangannya memotong perutnya karena suatu alasan, dan kemudian dia digantung di pohon willow, berdarah deras. Namun, meskipun merasakan sakit yang amat sangat, ia tidak dapat mengeluarkan suara seperti suara Nangui yang sedang disembelih, dan hanya dapat mengerang dalam hati, karena hampir semua gigi di mulutnya telah tanggal dan lidahnya tergigit. Bahkan jika Anda sembuh, Anda mungkin bisa minum bubur sayur selama sisa hidup Anda. Tapi pemandangan menakjubkan itu tidak menarik banyak perhatian. Kerumunan orang menjadi gila, mengira Fang Xing telah terpotong oleh sabit dan berjuang mati-matian, tetapi mereka kalah jumlah. Lagi pula, kegilaan itu seperti banjir. Bagaimana bisa dihentikan tiba-tiba? Mereka masih mengelilinginya dengan gila-gilaan, memegang pisau dapur, cangkul, sapu dan tongkat, dan memukuli Fang Xing. Fang Xing menghadapi hujan serangan ini dengan tatapan dingin di matanya. Dia menggertakkan giginya, mengambil napas dalam-dalam, lalu dia menamparnya satu demi satu. Biarkan kau memukulku. Biarkan kau membasmi. Anda diminta membayar. Saat bertarung dengan manusia, dia tidak menggunakan kekuatan sihir atau kekuatan fisik apapun, dia hanya menamparkan wajah mereka. Retakan, retakan, patah, patah. Pergerakannya tampak sangat lambat, tidak ada bedanya dengan gerakan orang biasa. Setiap penduduk desa merasa bahwa mereka bisa memukulnya kapan saja atau menghindari tamparannya kapan saja, tetapi mereka tidak dapat menghindarinya. Bahkan dari sudut pandang penonton, gerakan-gerakannya tampak agak santai. Dia berjalan di tengah kerumunan seakan-akan sedang berjalan santai di taman, lalu mengangkat tangannya pelan-pelan, membidik ke arah wajah ganas dengan mata merah, lalu menebasnya bagai kilat. Pergerakannya cepat, akurat, dan kejam, persis seperti standar buku teks. Setiap kali tamparan mendarat, seseorang akan jatuh ke tanah, tetapi mereka hanya jatuh ke tanah,
tanpa penampilan berdarah atau mengerikan, dan tidak ada efek jera, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup bagi orang lain, yang memungkinkan mereka untuk terus menjadi gila. Silakan, pukul dia sampai mati dan ambil semua uangnya. Dia berani menindas suku batu kita. Mari kita beri dia pelajaran. Sekelompok orang bergegas maju, dipenuhi kemarahan, kegilaan, amarah, dan keganasan. Fang Xing, di sisi lain, terus menggerakkan kaki dan tangannya, melambaikan tangannya ke atas dan ke bawah, gerakannya anggun dan elegan, dan iramanya tidak terburu-buru atau tidak sabar. Retakan, retakan, patah, patah, tak peduli tua atau muda, begitu mereka terlihat, mereka akan ditampar ke tanah, tanpa membiarkan seorang pun lepas. Lambat laun, orang-orang yang berteriak dan menyerukan pembasmian itu semuanya dijatuhkan ke tanah oleh Fang Xing. Kemudian, Fang Xing masih belum puas dengan pukulan itu, jadi dia mulai memukul dari ujung barat desa sepanjang jalan utama sampai ke ujung timur desa. Dia benar-benar mengalahkan dewa dan hantu. Wanita tua yang gemetar itu bergegas keluar dari gubuk jerami itu sambil memegang sebatang kayu bakar di tangannya. Sebelum dia bisa memahami situasinya, dia membuka mulutnya yang ompong dan berteriak. Sebelum dia sempat mengucapkan kata dewa, dia ditampar olehnya. Istri muda yang baru menikah itu bersembunyi di balik jendela dan diam-diam melihat keluar. Dia juga mengulurkan tangan dari luar jendela dan menamparnya ke dalam lubang. Orang lumpuh yang berlutut memohon belas kasihan ditampar olehnya. Dia berjalan sampai ke ujung timur desa, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Yang ada hanyalah seekor sapi yang tengah mengunyah rumput, menatap Fang Xing dengan ekspresi polos. Pria dan sapi itu saling menatap cukup lama, lalu Fang Xing hanya menamparkan sapi itu. Dengan suara ham, sapi itu terjatuh. Tuan Fang, kita dikalahkan. Kita, Zaiye, aku tidak ingin melakukan ini lagi. Silakan, mari kita tunggu, mari. Bersenandung. Setelah masa kekacauan, tontonan mengejutkan muncul di suku batu. Seluruh penduduk desa, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, berlutut di tanah, satu demi satu, saling menamparkan dengan kedua tangan, dengan wajah sedih, mengangguk dan memohon belas kasihan, namun wajah mereka merah karena bekas tamparan yang besar. Banyak dari mereka yang kehilangan beberapa gigi di mulut mereka, dan mereka berdarah ketika berbicara. Dengan wajah bengkak mereka berusaha sekuat tenaga memaksakan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Berlutut di depan adalah para orang tua yang gemetar, dan di belakang mereka ada sekelompok pria yang gemetar, kemudian para wanita, dan kemudian anak-anak yang menangis dengan debu di seluruh wajah mereka. Di belakangnya, ada seekor sapi lain, berlutut dengan keempat kakinya dengan ekspresi sedih di wajahnya, matanya yang besar penuh ketakutan. Tahukah kamu mengapa aku memukulmu? Fang Xing memegang tangan gadis kecil buta itu dan berjalan di depan sekelompok orang yang berlutut, matanya mengamati wajah mereka. Aku tahu, karena kita serakah. Patriark tua adalah orang pertama yang berlutut di barisan pertama. Beberapa gigi yang ada di mulutnya hampir tidak terlihat. Dia berlutut di tanah dan terus-menerus menundukkan kepala. Salah, ekspresi Fang Xing serius, dan dia berteriak keras semua orang di dunia ini serakah, tapi aku bahkan lebih serakah. Kepala keluarga tua itu tertegun sejenak, dengan wajah getir mungkinkah ini karena kita. Setelah mengatakan ini, dia melirik gadis kecil yang buta itu dan merasa sedikit malu untuk mengatakannya dengan lantang. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan karena kita, menyinggung wanita muda ini. Ini tentu saja merupakan salah satu alasannya, tetapi bukan alasan utama. Fang Xing mengusap kepala gadis kecil buta itu dan berkata dengan tegas. Patriark tua itu memiliki wajah yang masam, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa Tuan Fang. Tuan Fang, bisakah Anda memberi saya petunjuk? Mendengus, Fang Xing menatapnya dengan ekspresi serius. Dia membuka mulut untuk bicara, tetapi tidak ada yang keluar. Seluruh desa menajamkan telinga untuk mendengarkan. Dia juga tampak sedikit malu, wajahnya sedikit merah. Setelah menahannya cukup lama, dia menatap tajam ke arah ketua klan tua yang berlutut di depan, dan berkata dengan senyum dingin, aku tidak tahu apa kesalahanmu. Bagaimanapun, kamu memprovokasiku, jadi kamu salah. Ini, patriark tua itu terdiam dan hanya bisa berlutut dan bersujud. Kata-kata Tuan Fang sangat masuk akal. Itu sangat masuk akal. Di belakang mereka, sekelompok orang berlutut dan bersujud, dengan ekspresi yang tenang. Mereka benar-benar tidak tahu di mana kesalahan mereka. Itu semua hanya karena mereka tidak beruntung karena bertemu dengan orang aneh seperti itu. Kukira karena dia terluka oleh binatang buas, dia pasti orang biasa, hanya pedagang dengan anak kecil, seberapa kuat dia. Bagi kebanyakan orang akan mudah menghajarnya, namun siapa sangka ternyata dia pandai sekali menamparkan orang hingga membuat seluruh suku bertekuk lutut.
Kalau bukan karena rasa sakit dari tamparan di wajah mereka, mereka tidak akan berani mempercayainya. Adapun pendekatan mereka, telah diwariskan dari generasi ke generasi. Apalagi yang dapat mereka lakukan selain ini? Fang Xing memahami prinsip ini, jadi tentu saja dia tidak akan mencoba mengajari mereka apapun. Aku akan meninggalkanmu sejumlah uang agar kau bisa melampiaskan amarahmu dan kemudian pergi, tetapi kalian sama sekali tidak punya rasa malu dan malah ingin memanfaatkan seorang gadis kecil. Aku tidak tahan denganmu. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran sebelum aku pergi. Wajah Fang Xing muram. Begitu dia mengatakan hal itu, seluruh suku menjadi ketakutan setengah mati. Seluruh suku telah dipukuli, termasuk pria, wanita, tua dan muda, dan sapi. Apakah ada pelajaran yang lebih serius dari ini? Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin memberi mereka pelajaran. Apakah itu berarti dia ingin membasmi orang? Sang patriark tua tak dapat menahan diri untuk tak melihat ke arah Hu Erlaizi. Dialah yang bersikeras membawa pulang gadis kecil buta itu untuk menjadi istrinya. Dan wanita harimau yang paling merepotkan itu ternyata pintar dan sudah melarikan diri dalam kekacauan itu. Tampaknya Hu Erlaizi adalah orang yang akan kurang beruntung hari ini, bukan? Dia tidak berani lagi memikirkan kejadian tragis itu. Dia hanya menimbang-nimbangnya dalam benaknya dan hanya bisa memejamkan mata menahan sakit. Sekalipun ada yang ingin membasminya, tidak ada yang dapat dilakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa berkuasanya Tuan Fang saat ini? Awalnya aku pikir dia hanya pedagang biasa, tapi pedagang macam apa yang tega menamparkan semua orang. Tidak diragukan lagi bahwa dia bukan orang biasa. Tetapi melihat bahwa ia tidak menyemburkan api atau mengayunkan pedang, berarti ia bukanlah seorang kultivator. Kemungkinan besar dia adalah seniman bela diri, dan sangat kuat. Tak ada seorang pun di sukuku yang mampu menghadapinya. Mungkin orang-orang jahat dan ganas dari suku beruang hitam di sebelah yang sedang bersiap memasuki King Wuzu sebagai penjaga, mungkin memiliki kesempatan untuk menaklukkan orang ini. Ketika memikirkan hal ini, alis lelaki tua itu tiba-tiba berkedut, dan dia teringat sesuatu. Kemana wanita harimau pergi saat ini? Bukankah dia yang menikah dengan suku beruang hitam? 10 saudara laki-lakinya di keluarganya tidak mudah untuk diajak main-main, terutama saudara laki-laki ketiga dan ketujuh. Ketika mereka masih muda, mereka pergi ke hutan dan secara tidak sengaja memakan daging binatang buas yang mati. Tanpa diduga, ternyata itu adalah monster yang berdarah Taoti. Ini merupakan berkah tersembunyi. Setelah kembali ke rumah dan mengalami demam tinggi selama setengah bulan, mereka bangun dan menjadi sangat kuat. Mereka bahkan dapat mencabut pohon setebal lengan mereka. Menurut legenda, itu merupakan berkah hanya untuk mereka yang abadi. Bahkan Master Abadi King Wuzu secara khusus meminta mereka untuk pergi ke kota untuk menjadi penjaga ketika mereka dewasa. Suku beruang hitam mampu mendominasi suku-suku di sekitarnya, semua berkat kedua orang itu. Apakah perempuan jalang macan ini akan memanggil 10 saudaranya? Sang patriark tua memikirkan hal ini dan tak dapat menahan perasaan jantungnya berdetak kencang untuk beberapa saat. Patriark tua, selamatkan aku. Namun pada saat itu tercium bau busuk dari samping, Hu Erlaizi ketakutan hingga buang air besar dan kencing di celana, hingga akhirnya lumpuh. Seperti halnya kepala keluarga tua itu, dia juga mengira bahwa tamunya itu akan menjadi sasarannya. Tetapi pada saat ini, sang patriark tua tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan berpikir, takut kalau dirinya diperhatikan oleh tamu. Meninggalkanmu pelajaran juga untuk kebaikanmu sendiri. Pada saat ini, Fang Xing berbicara dengan dingin, serahkan semua uang di suku. Dahi, patriark tua itu, yang menundukkan kepalanya dan berharap bisa mengubur dirinya sendiri, tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan linglung, Tuan Fang, apa yang Anda katakan? Fang Xing menundukkan kepalanya dan melotot ke arahnya. Tidak bisakah kamu mendengar kata perampokan? Perampokan, sang patriark tua benar-benar tertegun, merasa seolah-olah sedang bermimpi. Aku pikir jika kita menyinggung orang ini, setidaknya beberapa orang di desa akan mati, tapi dia malah merampok kita. Kau menyinggung perasaanku karena keserakahanmu terhadap uang, jadi sebaiknya kau gunakan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang serahkan semua barang berharga di rumahmu kepadaku. Jika kau berani meninggalkannya, percaya atau tidak, aku akan membantai seluruh desa di hadapanmu. Di tengah tatapan terkejut atau kaget yang tak terhitung jumlahnya, Fang Xing membuat pengumuman itu dengan suara berat dan ekspresi jujur. Lalu manik-manik emas yang kita dapatkan dari hasil penjualan barang-barang. Seseorang berbicara dengan suara gemetar, dengan ekspresi muram di wajahnya. Tentu saja, kau harus mengembalikan semuanya kepadaku. Fang Xing membuka mulutnya sambil tersenyum sinis, ekspresinya sungguh sinis tak terlukiskan. Astaga, Hu Erlaizi terkutuk itu telah membasmi seluruh keluarga kita. Untuk sesaat,
Suku yang awalnya damai itu dipenuhi dengan tangisan kesedihan, dan semua orang menangis. Bagi mereka, tamparan di wajah tidak berarti apa-apa, karena tidak ada seorang pun yang terbasmi. Atau bahkan jika seseorang terbasmi, itu tidak masalah selama bukan mereka yang terbasmi. Hu Erlaizi telah menyebabkan masalah, jadi dia bisa hidup atau mati. Tetapi tindakan Fang Xing sungguh-sungguh mematahkan tulang punggung mereka. Mereka akhirnya bermimpi menjadi kaya selama beberapa hari, dan menghitung manik-manik emas mereka setiap hari. Mereka telah membayangkan pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang semuanya sia-sia. Tuan Fang, kami salah. Mohon maafkan kami kali ini. Ada yang menangis dan memohon belas kasihan, dan pada saat itu mereka benar-benar bertobat. Jika kau tidak membayar, aku akan membantai seluruh desa. Kau bisa mencoba. Fang Xing mencibir dan bukan hanya manik-manik emasku, tetapi juga uang yang kamu miliki di keluargamu harus diserahkan. Tuan Fang, apa yang harus saya lakukan jika keluarga saya tidak punya uang? Saya hanya punya 2 kura-kura liar. Beberapa orang menangis dan sangat ketakutan. Bahkan kura-kura liar pun harus diserahkan. Fang Xing berbicara dengan suara tegas, tidak memberi kesempatan bertahan hidup bagi pihak lain. Kamu memberi kami uang ini sebagai kompensasi, tetapi kamu ingin mengambilnya kembali. Apakah kamu seorang perampok? Beberapa orang melompat dan berteriak dengan marah, tetapi ketika mereka berbicara tentang uang, rasa takut dipukuli memudar. Ledakan. Fang Xing bahkan makin kesal dan menamparkan pria yang digantung di dinding itu. Semua orang langsung terdiam. Saya seorang perampok, dan Anda memaksa saya untuk mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya. Fang Xing berteriak keras, matanya memerah, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, membuat semua orang ketakutan hingga tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Entah berapa banyak mata yang menatap lelaki tua itu dengan rasa kasihan, namun lelaki tua itu juga terlihat malu dan tidak berani untuk mendongak. Suku Batu, yang tidak keberatan ditampar mukanya atau dibasmi 2 orang, menjadi terdiam karena Fang Xing ingin merampok mereka. Haha, mana ada pencuri yang berani teriak-teriak di siang bolong. Tepat ketika seluruh suku Batu mulai meratap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di luar desa. Debu bergulung-gulung, pohon-pohon bergoyang, bumi bergemuruh, dan angin kencang bertiup dari langit. Puluhan ksatria bergegas keluar, 4 atau 5 orang di tengah menunggangi serigala biru yang tinggi dan kuat seperti anak sapi. 12 orang pertama di depan terbungkus kulit binatang, memperlihatkan lengan mereka yang tebal. Ada beberapa orang lagi yang mengikuti di belakang, bergegas mendekat dengan kecepatan serigala dan harimau, bagaikan dewa yang turun dari langit. Kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki ketiga, kakak laki-laki keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, itu dia, orang menyebalkan otang pembawa sial itu. Seorang wanita gemuk berguling turun dari tengah serigala dan menunjuk ke arah Fang Xing. Matanya yang besar dipenuhi dengan kebencian dan dia berteriak, dialah yang memukul keponakanmu. Ayolah, dia kaya, pukuli dia sampai dia tidak punya apa-apa lagi. Oh, ada bala bantuan. Fang Xing mendengar suara gaduh di pintu masuk desa, berbalik untuk melihat, dan langsung merasakan sesuatu yang baru. Aku tak menyangka di desa ini ada banyak semut sebesar ini. Penduduk desa suku Batu jelas merasa lega saat melihat makhluk-makhluk kekar itu. Beberapa di antara mereka bahkan meneteskan air mata. Mereka biasanya mengumpat perempuan gemuk itu karena ia selalu membawa ke-10 saudara laki-lakinya untuk menggertak mereka. Mereka biasanya menghindarinya seperti menghindari wabah. Tetapi sekarang adalah pertama kalinya mereka melihat ke-10 orang sombong ini. Rasanya seperti melihat saudara mereka. Saudara Hu, tolong aku. Beberapa orang bahkan berdiri dan bergegas datang dengan penuh semangat. Fang Xing menyadarinya dan menatapnya dengan dingin. Penduduk desa itu terkejut dan perlahan berlutut lagi, sambil berpikir bahwa jika ia membuat orang jahat ini marah, ia akan menanggung akibatnya. Lebih baik menunggu ke-10 saudara keluarga Tiger menghajarnya habis-habisan sebelum dia bisa berdiri lagi. Haha, di Demon Dragon Reach ini, yang memiliki tanah seluas 1000 mil dan 4 atau 5 suku, siapa yang tidak mengenal 10 saudara dari keluarga Tiger kita? Beraninya seseorang menggertak saudara perempuanku. Apakah mereka sudah lelah hidup? Di antara sekelompok pria kekar itu, ada seorang pria kurus yang separuh rambutnya dicukur, yang menarik kendali dan berjalan perlahan. Dia menatap Fang Xing dan tertawa pelan, dengan aura yang garang. Ya, kakak, tak seorang pun di suku ini yang berani menindas keluarga Tiger kita, tapi orang otang pembawa sial ini malah memukulku. Wanita harimau mengikutinya, dengan tangan di pinggulnya, memandang dengan anggun, matanya hanya memperhatikan posisi dompet Fang Xing. Walaupun dia terkejut melihat Fang Xing tidak dipukuli sampai mati oleh penduduk desa,
Tetapi semua orang di suku itu berlutut berbaris, dia tidak khawatir tidak akan mampu mengalahkan Fang Xing dengan ke-10 saudaranya di sampingnya. Sebaliknya, dia merasa beruntung karena uang Fang Xing tidak dirampok. Lagi pula, jika uang itu dirampok oleh orang-orang di suku itu, tidak akan baik jika ke-10 saudara lelakinya mengambilnya kembali. Fang Xing mengabaikan pria berambut setengah itu dan hanya menatap wanita harimau itu. Dia melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata, "Cepatlah datang. Kaulah satu-satunya yang hilang dari suku ini. Datanglah ke sini, berlututlah, bertobatlah dengan tulus, lalu serahkan semua uang milik keluargamu, dan aku akan mengampunimu." Ah! Mendengar hal itu, wanita harimau tertegun sejenak dan merasa bingung. Aku ingin mencibir, tetapi melihat betapa seriusnya Fang Xing, aku merasa tidak bisa membuka mulutku. Lagi pula, aku sudah tinggal di suku ini selama lebih dari setengah bulan, makan nasimu, dan meminjam tempatmu untuk menyembuhkan lukaku, jadi kali ini aku bersikap lunak padamu. Selama kau bertobat, aku hanya akan merampok uangmu dan tidak membasmimu. Kau beruntung karena tidak kembali setelah aku merampok uangmu, jadi kau masih punya kesempatan ini. Kalau tidak, saat aku melihatmu lagi setelah aku merampok semua uangmu, itu tidak akan semudah itu. Melihat wanita harimau itu tidak menggerakkan kakinya, Fang Xing dengan baik hati menasihatinya lagi. "Haha, kakak, kau dengar itu? Dia sebenarnya mencoba menakut-nakutiku." Wanita harimau akhirnya bereaksi, seolah dia baru saja mendengar lelucon hebat, lalu menunjuk ke arah Fang Xing dan tertawa. Dia memang seorang pria yang mencari kematian. Ban Bianmao yang sedang berbicara mengerutkan kening. Dia mula-mula menoleh ke belakang dan melihat orang-orang itu tidak bereaksi. Kemudian dia melangkah lebih dekat ke Fang Xing dan mencibir, "Kau begitu bodoh mengancam adikku di depan kami. Kau mencari mati dengan mengatakan bahwa kau adalah seorang perampok di depan orang-orang dari keluarga abadi King Wusu. Kau mungkin tidak tahu siapa orang-orang di belakangmu. Biarkan aku memperingatkanmu, mereka adalah orang-orang dari rumah abadi King Wusu. Mereka ada di sini untuk menguji seni bela diri saudara ketiga dan ketujuhku dan membawa mereka ke King Wusu sebagai penjaga. Kami tidak akan mempersulitmu. Cepat beritahu kami asal-usulmu dan berlututlah untuk meminta maaf. Mungkin orang-orang dewasa dari keluarga abadi akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu. Kau tidak bisa membiarkan dia pergi, orang menyebalkan ini." Setelah mendengar ini, wanita harimau bergegas berbicara kepada saudaranya. "Diam!" Makhluk berambut setengah itu melotot ke arahnya, yang membuatnya begitu takut hingga dia langsung menelan kata-kata berikutnya. Betapapun bodoh dan tidak tahunya dia tahu apa yang benar dan salah. 10 saudaranya dulu selalu bersikap sombong, tetapi sekarang mereka mulai hormat kepada orang-orang itu. Dia juga mendengar bahwa mereka berasal dari istana abadi dan memiliki kedudukan tinggi dan berkuasa, jadi dia secara alami tahu bahwa dia tidak bisa berbicara sembarangan di depan orang-orang ini. Tentu saja, dibandingkan dengan harimau betina ini, Fang Xingke tampak terlalu bodoh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ban Bianmao, dia tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya melirik perlahan ke belakang Ban Bianmao dan berkata dengan lembut, "Hari ini aku sudah mengatakan bahwa aku akan merampok semua uang di suku ini, dan aku pasti akan merampoknya. Bahkan Kaisar Giok tidak dapat menghentikanku. Aku menyarankan kalian untuk tidak main-main denganku. Orang-orang di suku ini setidaknya punya harga diri. Jika kalian menyinggung perasaanku, aku akan menamparkan wajah kalian. Kalian berbeda. Berani." Bagi sebagian orang, perkataan itu dianggap sangat pengkhianatan, dan mereka langsung berteriak keras, takut membuat marah para bangsawan itu. Beberapa orang tidak dapat menahan diri dan tiba-tiba menarik kendali dan bergegas keluar. Tidak diketahui siapa di antara 10 saudara keluarga Hu yang menungganginya, namun itu bukanlah seekor serigala biru, melainkan seekor nangui hutan yang ganas. Sambil berteriak, mereka langsung menyerbu ke arah Fang Xing, dan tak lupa menegur kakak tertua di belakangnya. "Orang menyebalkan ini terlalu sombong, tangkap dia dulu dan suruh dia bersujud di hadapan orang dewasa." Bagus. Si rambut setengah itu tak banyak bicara, hanya mengangguk penuh semangat. "Saudara 4, saudara 5, saudara 6, ayo, pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati." Ketika wanita harimau melihat kejadian ini, dia menjadi begitu gembira hingga darahnya mendidih dan dia mengepalkan tangannya dan bersorak keras. "Memem, paman, paman, cepat pukul orang jahat ini sampai mati." Dia menindas ibu dan ayah. Di antara anak-anak yang berlutut di belakang suku batu, siput itu juga berdiri, melompat-lompat dan berteriak. Dewa memiliki mata. Melihat penampilan ke-10 saudara dari keluarga harimau, warga suku batu pun ikut heboh. Meski banyak di antara mereka yang tidak berani berdiri, namun mereka tak kuasa menahan diri untuk menegakkan badan dengan mata berbinar-binar, ingin melihat adegan ke-10 saudara macan yang gagah perkasa itu menjatuhkan lelaki jahat itu. Lihatlah nangui hutan yang besar dan ganas itu, dan taringnya yang tajam.
Kalau sampai tembus ke badan, manusia besi sekalipun mungkin akan matikan. Sudah kubilang jangan datang, tapi kau ngotot datang ke sini untuk mencari kematian. Menghadapi tiga nangui hutan yang ganas, tatapan mata Fang Xing tiba-tiba berubah dingin. Semacam aura menakutkan yang belum pernah terungkap di suku batu tiba-tiba muncul di wajahnya. Basmi dia, ketiga bersaudara keluarga Hu yang bergegas maju ingin memamerkan keberanian mereka di depan para bangsawan. Mereka berteriak keras sambil menyerbu ke depan. Seorang di antara mereka memegang perisai batu, seorang lagi memegang pisau tulang, dan seorang lainnya memegang tongkat kayu tebal. Mereka menyerbu ke depan dari tiga sisi sambil membawa hembusan angin kencang. Mereka memukul Fang Xing dengan ganas. Tampaknya mereka akan menghajar Fang Xing sampai babak belur. Gulungan. Tepat ketika mereka bertiga mendekati Fang Xing yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba bergerak. Dia maju selangkah lalu menamparkan seseorang. Tamparan pertama mengenai wajah anak keempat keluarga Hu, menghancurkan tengkoraknya, merusak rongga matanya, dan memecahkan bola matanya. Tanpa berteriak sedikit pun, dia terjatuh jauh dan tergeletak tak bergerak di tanah. Kemudian Fang Xing menamparkan balik lagi, namun nangui hutan itulah yang mengalami nasib serupa. Setelah itu, dia berbalik dan memukul anak kelima dari keluarga Hu, dan baik pria maupun nangui itu terlempar keluar. Setelah itu, anak keenam dari keluarga Tiger. Dia menamparkan wajah semua orang, tidak menyisakan manusia maupun nangui. Semua gerakannya tampak lambat bagi orang lain dan terlihat jelas. Namun, ketiga saudara lelaki dari keluarga Hu, yang awalnya ganas dan mendominasi, terbang menjauh tanpa sepatah kata pun, dan kemudian jatuh ke tanah tak bergerak. Suasana ceria yang baru saja muncul tiba-tiba padam, seakan-akan ada yang mencekik mereka. Pukul dia sampai mati, saudara keempat, saudara kelima, saudara keenam, pukul dia sampai mati. Sebelum wanita harimau itu bisa bereaksi, dia baru berteriak setengah jalan ketika tiba-tiba dia tersedak. Baik orang-orang dari suku batu maupun saudara-saudara lainnya dari keluarga harimau, mereka semua tercengang dan tidak bersuara. Angin bertiup melewati ladang, menimbulkan suara samar, seperti hantu yang naik. Wanita harimau tertegun dan hampir tidak mempercayai pemandangan berdarah di hadapannya. Putranya Huda Zuang menggosok matanya, dan ketika menyadari bahwa ini bukan ilusi, ia pun menangis. Orang-orang di suku batu, termasuk kepala suku tua, semuanya tercengang dengan mulut ternganga, mata mereka dipenuhi kengerian seolah-olah mereka telah melihat hantu. 3 dari 10 saudara laki-laki keluarga Hu, yang selalu kejam, meninggal begitu saja. Saudara keempat, saya tidak tahu berapa lama sebelum pemimpin keluarga Hu bereaksi. Matanya langsung memerah dan dia berteriak seperti nangui yang sedang disembelih. Saudara kelima, saudara keenam, pada saat yang sama, di belakang kepala keluarga Hu, teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan 7 atau 8 pria bergegas keluar pada saat yang sama, mata mereka merah dan dengan ekspresi tidak percaya. Ada yang berlari ke arah mayat-mayat dengan kepala hancur, ada pula yang berlari ke arah Fang Xing yang masih berdiri tak bergerak, menyekat tangannya pada gadis kecil buta itu. Yang paling ganas di antara mereka adalah 2 pria kekar yang menunggangi serigala hijau, tampak ganas dan jahat. Tentu saja, mereka adalah putra ketiga dan keempat keluarga Hu. Kedua pria ini telah memakan daging monster dan menjadi sangat kuat. Mereka dapat mencabut pohon dan membelah gunung. Mereka begitu ganas sehingga istana abadi pun menyukai mereka. Sekarang, mereka menunggangi penunggang monster serigala hijau yang dianugerahkan oleh istana abadi. Mereka penuh dengan roh jahat dan lebih ganas daripada binatang buas biasa. Dengan kedua orang ini yang mendekat, bahkan makhluk abadi biasa akan sedikit berhati-hati, tetapi Fang Xing hanya berdiri di sana, menunggu mereka mendekat. Ketika cakar serigala biru itu hendak mencengkeramnya, tiba-tiba ia mengangkat tangannya lagi, gerakannya sama rileks dan santainya seperti sebelumnya, seolah-olah ia sedang memukul pantat anaknya sendiri, ia mengayunkan telapak tangannya dengan keras, memukul pantat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, 2 saudara laki-laki keluarga Hu meninggal. 1410